Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 91. Lin Chen menjadi terkenal dalam semalam, dan Sekte Pedang mengalami kerugian besar. Itu luar biasa. Ini adalah pertempuran paling mendebarkan dalam sejarah, dan juga telah membuktikan kebenaran serta membuat semua kultivator pedang di dunia bangga. Gagasan bahwa semua kultivator pedang di bawah langit berasal dari Sekte Pedang hanyalah lelucon. Semua orang takjub dan menganggapnya tak terlupakan. Disaksikan semua orang, Lin Chen tetap tenang saat ia berjalan lurus turun dari arena pertarungan dan menuju ke arah Yun Yue. Ya, semua orang cukup penasaran dengan hubungan antara Lin Chen dan Yun Yue. Yun Long, khususnya, sudah mengincar Lin Chen sebagai calon menantunya. Dia mengawasi kedua pria itu dengan saksama, mengamati ekspresi mereka dengan cermat, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Terima kasih, kakak senior Yun Yu. Barang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, kata Lin Chen dengan penuh rasa syukur. Ekspresinya tertutup oleh masker. Yun Yue mengulurkan tangannya yang ramping dan perlahan menyentuh pedang api biru, tetapi sengaja berhenti beberapa kali. Dia menatap langsung ke arah Lin Chen dan tersenyum penuh arti, "Topeng, kau akhirnya datang juga." Baiklah, Lin Chen mengangguk sedikit. Astaga, mungkinkah ini ilusi? Kakak senior Yun Yu benar-benar tersenyum pada Yan Chen. Dia benar-benar menakjubkan. Jika aku cukup beruntung mendapatkan senyuman darinya, aku tidak akan menyesal seumur hidup ini. Kakak senior Yun Yu selalu angkuh dan dingin, membuatnya sulit didekati. Hal ini telah menghalangi banyak talenta muda. Namun, dia tampaknya memiliki kasih sayang khusus untuk Yan Chen. Seseorang yang bisa mendapatkan perhatian seperti itu dari kakak senior Yun Yu pasti bukan orang biasa. Beraninya kau menamparkan muka Sekte Pedang dan dengan mudah mengalahkan kakak senior pedang api. Apa kau masih berpikir Yan Chen adalah orang biasa? Semua orang merasakan rasa iri dan cemburu. Awalnya Lin Chen berniat untuk tidak terlalu menonjol, tetapi Jian Yan tanpa alasan yang jelas memprovokasinya. Sekarang dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Yun Yue, agar tidak menarik lebih banyak kebencian. Karena itu, setelah mengembalikan pedang api biru, Lin Chen pertama-tama melepaskannya, lalu menoleh ke Yun Tong dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tetua Yun Tong, saya sangat menyesal telah merepotkan Anda. Akulah yang telah menyebabkan masalah bagimu." Yun Tong menggelengkan kepalanya dan menghela napas, "Namun, aku belum tahu kemampuanmu dalam memurnikan senjata, tetapi Jian Yan, sebagai murid kesayangan Tetua Iblis Pedang, memiliki pencapaian yang mendalam di bidang pemurnian senjata. Bukankah agak gegabah bagimu untuk menerima duel dengan begitu tegas?" "Aku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin." Nada suara Lin Chen tenang. Dia telah membuang begitu banyak waktu untuk api pedang tanpa alasan dan ingin membiasakan diri dengan kuali api pemurnian sesegera mungkin, jadi dia bertanya, "Sekarang ruang pemurnian No. 3 telah hancur, aku ingin tahu apakah Tetua Yun Tong memiliki pengaturan apapun. Kecuali ruang pemurnian VIP No. 3, semua ruang pemurnian VIP lainnya sudah penuh. Mengapa Anda tidak menunggu sedikit lebih lama, dan saya akan mengirim seseorang untuk segera memperbaikinya untuk Anda?" Yun Tong tampak sedikit malu, bagaimanapun juga, kelalaiannya dalam pengaturan itulah yang menyebabkan Lin Chen dibenci tanpa alasan. "Lebih baik membuatnya sederhana. Asalkan aku bisa mendapatkan lingkungan yang tenang untuk menyempurnakan senjata, itu sudah cukup," jawab Lin Chen. "Kalau begitu, aku akan menyiapkan ruang pemurnian senjata biasa untukmu. Memang tidak sebagus ruang VIP, tetapi bahan pemurnian senjatanya akan disediakan. Jika kau memiliki kebutuhan khusus, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasinya," kata Yun Tong sambil tersenyum. "Tidak perlu, yang sederhana saja sudah cukup. Aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi," kata Lin Chen dengan tenang. "Baiklah, silakan ikuti saya." Yun Tong sangat sopan, memperlakukan Lin Chen dengan penuh hormat, dan membawanya pergi. Melihat Lin Chen pergi, Yun Yue tampak sedih dan berkata dengan getir, "Aku tahu itu kau, tapi mengapa kau begitu dingin padaku? Kita telah melewati suka duka bersama di reruntuhan yang sunyi, apakah kau tidak merasakan kasih sayang sedikit pun padaku?" Yun Long mengerutkan kening, sangat tidak senang melihat putri kesayangannya tampak begitu sedih. Anak nakal ini, dia sama sekali tidak peduli dengan putriku yang berharga. Bukankah dia menamparkan wajahku? Setelah itu, sandiwara itu berakhir dengan wajah Jian Yan yang pucat pasi. Namun, kerumunan itu tidak bubar, mereka mengenang pengalaman tersebut dan membicarakannya dengan penuh antusias. Karena Jian Yan sangat terkenal, dan Lin Chen tidak memiliki alasan yang sah untuk menyerangnya, namun ia mampu dengan mudah dan telak mengalahkan Jian Yan, berita tersebut menimbulkan sensasi di seluruh lembah awan terbakar. "Apakah kau sudah mendengar beritanya? Kudengar kakak senior Jian Yan ternyata dikalahkan oleh seorang peserta dalam penilaian di luar lapangan hari ini." "Kakak Jian Yan, kau berani menyebarkan omong kosong seperti itu? Tidakkah kau takut kakak Jian Yan akan mendengarnya dan mencabik-cabik mulutmu?" "Itu benar sekali. Seluruh lembah awan terbakar sedang membicarakannya sekarang. Dan aku bahkan mendengar bahwa setelah kakak senior Jian Yan dikalahkan, dia secara terbuka bersumpah darah, mempertaruhkan seluruh masa depannya untuk tantangan pemurnian melawan Yan Chen." "Ya Tuhan, apakah itu berarti kita melewatkan pertunjukan yang hebat? Bisakah kita memutar waktu kembali?"
Sungguh, melewatkan pertunjukan yang luar biasa ini akan menjadi kerugian besar. Saya penasaran, karena dia bukan salah satu ahli penyempurnaan senjata terkenal yang disebutkan dalam undangan, siapa sebenarnya Yan Chen ini? Aku tidak tahu. Yan Chen ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya dengan sangat baik, bahkan namanya pun mungkin palsu. Tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan berani menantang kakak senior Jian Yan. Dia pasti memiliki koneksi yang kuat, dia pasti kuda hitam. Sepertinya kompetisi penyempurnaan senjata tahun ini semakin menarik, saya tidak sabar untuk memulainya. Desas-desus itu menyebar luas dan bersifat fantastis di seluruh Burning Cloud Valley. Tentu saja, berita itu sampai ke telinga Guci. Yan Chen, Xing Chen, ada yang terasa aneh. Apakah aku hanya membayangkan saja? Xing Chen ternyata mampu membunuh Wen Tai, kekuatannya memang melebihi Jian Yan. Namun setelah dipikirkan lebih dalam, sepertinya tidak mungkin. Anak ini terkena api suci roh es milik guruku, yang pasti akan membunuh bahkan seorang ahli alam inti emas tingkat 5. Secara logis, tidak mungkin dia selamat. Guki mondar-mandir, gelisah dan semakin tidak tenang. Kakak senior, apakah Anda mencari Xiao Yao? Qin Yao mengikuti langkah kaki masuk ke dalam ruangan. Adik Yao, kau akhirnya datang. Kakak ingin mengkonfirmasi sesuatu lagi denganmu. Guki menyambutnya dengan rasa gugup yang cukup besar. Ada apa? Tanya Qin Yao dengan tenang, setelah berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar. Apakah kamu ingat saat bangun tidur, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitarmu? Tidak normal. Apa yang tidak normal? Di tempat terpencil seperti ini, pasti ada binatang buas yang berkeliaran. Kau sudah pingsan begitu lama, apakah kau tidak diserang oleh binatang buas? Tanya Guki dengan cemas. Qin Yao agak menyadari desas-desus tersebut dan tahu bahwa Guki memiliki beberapa keraguan, jadi dia berbohong, tidak, ketika aku bangun, sekitarnya sudah hangus terbakar, dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Aku tidak diperkosa dengan cara apapun. Memang, dengan kekuatan Frostfire, sehelai rumput pun tidak akan bisa tumbuh dalam radius 10 mil, dan semua makhluk hidup akan musnah. Pikiran Guki sedikit tenang, tetapi kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong, kau sudah mendengar desas-desus hari ini, kan? Ada apa? Qin Yao pura-pura bingung. Apakah menurutmu Yan Chen dan Xing Chen mungkin orang yang sama? Tanya Guki dengan cemas. Mustahil. Jika dia benar-benar masih hidup, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Lagi pula, aku tahu dalam hatiku apakah aku telah dilecehkan atau tidak, kata Qin Yao dengan tenang. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya berpikir anak ini menjijikkan dan tidak tahu malu karena berani mendekatimu. Jika dia benar-benar cukup beruntung masih hidup, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Guki bertanya dengan sikap yang benar dan mengagumkan, tetapi juga dengan perasaan bersalah, bagaimana kalau kita mencari kesempatan agar aku bisa membawamu ke sana untuk memastikan. Bukankah dia juga akan berpartisipasi dalam pertemuan akbar penempaan senjata? Aku sedikit mengenalnya. Saat dia beraksi di pertemuan itu, kita akan bisa membedakan yang asli dari yang palsu, jawab Qin Yao. Baiklah, bagaimanapun juga, biksu itu bisa melarikan diri tetapi kuil tidak bisa. Guki mengangguk sedikit, setengah percaya dan setengah ragu, dan tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan, agar Qin Yao tidak curiga. Hati nurani yang bersalah tidak membutuhkan penuduh. Qin Yao sudah lama mengetahui sifat buruk Guki, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia bertanya, apakah kakak senior ada urusan penting lain yang harus diurus? Tidak, aku hanya bertanya secara santai. Guki tersenyum tipis dan berkata, ngomong-ngomong, lembah awan terbakar juga merupakan sekte terkenal dalam seni pembuatan senjata. Ada banyak harta karun yang dijual di lembah itu. Jika kau punya waktu, aku bisa mengajakmu ke sana untuk melihat-lihat. Jika kau melihat sesuatu yang kau sukai, aku akan membelinya dan memberikannya kepadamu. Tidak perlu. Aku bukan ahli senjata. Aku hanya ingin waktu tenang untuk berkultivasi dalam kesendirian. Lagi pula, pertemuan naga tersembunyi akan diadakan dalam sebulan, dan aku harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat, kata Qin Yao. Benar sekali. Kultivasi itu penting, tapi jangan lupa untuk menyemangati kakakmu di kompetisi pemurnian senjata. Guki berkata sambil tersenyum, merasa lega melihat Qin Yao bersikap normal. Tentu saja, ini menyangkut kehormatan sekte kabut kita, dan aku pasti akan mendukung kakak senior. Qin Yao memaksakan senyum dan berkata, kalau begitu Xiao Yao pamit dulu. Ayo, Guki tersenyum lebar, diam-diam merasa lega. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Jika anak itu terkena api suci roh beku milik guruku, dia pasti sudah menjadi abu sejak lama, kan? Kompetisi pemurnian senjata akan resmi dimulai dalam 3 hari. Ada cukup banyak lawan tangguh tahun ini. Sepertinya aku benar-benar perlu menjernihkan pikiranku dari gangguan, berkonsentrasi pada pemurnian senjata, dan menjaga kondisi terbaikku agar bisa mengalahkan semua lawan. Ruang pemurnian senjata. Dibandingkan dengan ruang pemurnian senjata VIP, ruangan ini tentu saja jauh lebih kecil. Namun, Lin Chen ditempatkan di ruang pemurnian senjata biasa, tetapi ia tetap menikmati perlakuan ruang pemurnian senjata VIP, dengan berbagai material kelas menengah dan rendah yang disediakan secara gratis. Sebagai kompensasi, beberapa material kelas tinggi juga diberikan. View gelombang sekarang tidak akan ada lagi yang menggangguku, kan? Lin Chen menghela napas lega, menenangkan pikirannya, dan membersihkan pikirannya dari gangguan. Kemudian, Lin Chen memanggil kuali api murni dan menyiapkan ratusan porsi besi hitam.
Dia berkata pelan, setelah kita menggunakan semua besi hitam ini, kemampuan pemurnian senjataku seharusnya bisa mencapai level baru. Lin Chen belum diuji oleh persekutuan pemurnian, dan dia tidak tahu tingkat kemampuan pemurniannya, tetapi jelas tidak jauh lebih buruk daripada Guqi dan yang lainnya. Semuanya bergantung pada penampilannya pada hari itu. Sekarang, Lin Chen melemparkan besi hitam ke dalam kuali, lalu perlahan-lahan mengalirkan gumpalan api emas Xuan Huang, dengan hati-hati mengaktifkan kuali api esensi. Api esensi yang kuat, di bawah kendali Lin Chen, menjadi lebih lembut. Lin Chen berkonsentrasi penuh, dengan teliti dan hati-hati memurnikan besi hitam tersebut. Sepotong demi sepotong, kendali Lin Chen atas panas menjadi semakin terampil. Besi hitam yang ia olah cukup mengesankan, dan bahkan secara bertahap mengambil bentuk pedang. Meskipun pedang ini memiliki banyak kekurangan, namun tetap merupakan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam menempa senjata paling diuji oleh karakter mereka. Kemampuan Lin Chen untuk mengidentifikasi kuali halus tingkat Xuan di antara ratusan artefak menunjukkan bakatnya dalam pembuatan artefak, itulah sebabnya Yun Tong sangat menghargai Lin Chen. Bagian 902. Ruang pembuatan senjata. Lin Chen tetap fokus dan waspada, dengan terampil memanipulasi api emas Xuan Huang dan mengendalikan intensitas api di kuali api murni untuk memurnikan besi hitam. Ya, setelah seharian bekerja, Lin Chen pada dasarnya telah beradaptasi dengan kekuatan kuali api murni, dan kendalinya atas panas telah mencapai tingkat yang baru. Memurnikan besi hitam kini menjadi hal yang mudah baginya. Lin Chen tidak puas dan terus meningkatkan kualitas bahan serta memurnikannya. Pertama, hal ini memungkinkan seseorang untuk terus beradaptasi dan mengendalikan kekuatan kuali api murni. Kedua, hal ini meningkatkan kemahiran seseorang dalam menggunakan api, sehingga semakin meningkatkan keterampilan kerajinan seseorang. Seiring waktu, Lin Chen menjadi semakin mahir dalam menggunakan kekuatan tersebut. Api emas Xuan Huang dan api esensi menyatu, saling melengkapi, seperti darah Lin Chen, mengalir bebas dan tanpa hambatan. Harus diakui bahwa kekuatan kuali api murni memang sangat dahsyat, bahkan melampaui intensitas api yang ditingkatkan dari kuali kuning mendalam. Kuali ini lebih dari mampu memurnikan batu-batu tingkat mendalam. Pada saat yang sama, seiring Lin Chen semakin menguasai api di dalam senjatanya, kedekatannya dengan kekuatan api pun meningkat. Selama proses penempaan senjata, sebuah inspirasi tiba-tiba menghampirinya, yang kemudian ia terapkan pada ilmu pedang, membawanya untuk memahami teknik pedang yang sama sekali baru. Suara mendesing. Secara tiba-tiba, Lin Chen menghunus pedangnya. Tatapannya bagaikan kilat, seolah menyatu dengan ujung pedang. Gelombang niat pedang yang kuat dan intens menyebabkan ruang hampa di sekitarnya bergetar, dan bahkan wajah Lin Chen pun menjadi tidak jelas. Itu benar. Kekuatan api emas Xuan Huang telah mencapai tahap menengah Xuan Huo, dan bahkan seorang ahli alam inti emas tingkat 5 pun akan kesulitan untuk melawannya. Penggunaan api dalam pembuatan senjata tidak terbatas pada penempaan senjata, jika diterapkan pada seni bela diri dan teknik pedang, api dapat melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kini, Lin Chen telah menguasai pengendalian api emas Xuan Huang, yang memungkinkannya untuk berkonsentrasi lebih efektif dan memaksimalkan kekuatannya sebelum menerapkannya pada teknik pedangnya. Tiba-tiba, Lin Chen mengaktifkan urat api, dan kobaran api keemasan memenuhi badan pedang, berkilauan dengan ketajaman yang memikat. Bahkan sebelum pedang itu digerakkan, arus udara di kehampaan telah hangus oleh niat pedang yang kuat dan intens. Aura pedang itu sangat mengagumkan, memikat hati dari jarak 100 langkah. Bintang yang bersinar. Lin Chen berteriak tajam, dan pedangnya melesat seperti kilat. Suara mendesing. Cahaya yang menyilaukan menembus langit, lebih cepat dari kilat. Cahayanya yang sangat tajam, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, tampak membelah seluruh ruang hampa menjadi dua, ketajamannya tak terbatas. Kerusakan aliran udara itu sulit diperbaiki dalam waktu lama, dan seluruh ruang pemurnian senjata dipenuhi dengan arus api yang dahsyat. Luar biasa, pedang bintang berkobar dapat memotong emas dan giok semudah memotong sutra. Bahkan lebih hebat dari Starbus. Lin Chen sangat gembira. Dengan pedang bintang berkobar dan serangan Blood Escape, itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam inti emas tingkat 3 secara instan. Jika ini adalah upaya pembunuhan, dan Anda memanfaatkan kesempatan itu, membunuh seorang ahli ranah inti emas tahap kelima bukanlah hal yang sulit. Meskipun Lin Chen menghargai kompetisi penyempurnaan senjata ini, dia tidak pernah mengabaikan latihan bela dirinya. Bagaimanapun, di dunia yang kejam ini, kekuatan adalah fondasi untuk bertahan hidup. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang akan terpaksa tunduk pada kekuasaan Jian Yan yang mendominasi. Tiba-tiba, ketuk-ketuk, gelombang, serangkaian ketukan terdengar dari luar pintu. Yun Yi memanggil dengan lemah, "Kakak Yan Chen, bolehkah saya mengganggu Anda?" "Ada apa?" Lin Chen mengerutkan kening, berpikir akan ada kejadian tak terduga lainnya. "Begini, kau telah mengasingkan diri di ruang pemurnian senjata selama seharian semalam penuh, dan kau pasti lupa waktu. Tetua Yun Tong secara khusus memintaku untuk datang dan memberitahumu agar bersiap untuk penilaian pemurnian senjata kedua," jawab Yun Yi. "Oh iya, aku terlalu fokus pada kultivasi sampai lupa." Lin Chen menyadari bahwa dia bahkan belum lulus penilaian luar, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara pemurnian senjata yang sebenarnya. Langsung, Lin Chen mengenakan kembali maskernya, mendorong pintu hingga terbuka, lalu keluar. Begitu melihat Yun Yi, dia bertanya, "Terima kasih atas bantuanmu."
Kuharap aku belum ketinggalan waktu. Jangan khawatir, Tetua Yuntong meminta saya untuk memberitahu Anda sebelumnya. Jika tidak ada masalah, saya bisa mengantar Anda ke sana sekarang. Yun Yi sangat sopan. Lagi pula, dia adalah seorang ahli yang kuat yang dapat dengan mudah mengalahkan Jian Yan. Apakah dia berani tidak menghormati Lin Chen? Tidak ada waktu untuk disia-siakan, silakan pimpin, kata Lin Chen. Silakan lewat sini. Yun Yi sangat sopan, takut mengabaikan Lin Chen, dan dengan hati-hati menuntun Lin Chen ke tempat penilaian pemurnian senjata. Tempat penilaian. Secara umum, penilaian periferal menerima perhatian yang sangat sedikit, dan di masa lalu, selain para penyuling senjata yang berpartisipasi dalam penilaian, tidak banyak penonton. Namun kali ini, tempat penilaian dipenuhi orang dan cukup ramai. Hah, apakah semua penilaian pendahuluan semeriah ini? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saudara Yan Chen, kau sibuk mengasingkan diri, tapi kau tidak tahu seberapa luas berita ini menyebar. Kau sekarang menjadi idola yang paling dikagumi. Bahkan teman-temanku dari lembah ini datang ke sini setelah mendengar berita itu, ingin melihat sekilas bakat saudara Yan Chen. Yun Yi tertawa terbahak-bahak, lagi pula, karena kau rela mempertaruhkan seluruh masa depanmu, semua orang sangat penasaran dengan kemampuanmu dalam memurnikan senjata. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kudengar kompetisi penyempurnaan senjata yang diadakan oleh Burning Cloud Valley di tahun-tahun sebelumnya memiliki penilaian pendahuluan yang sangat sulit dengan tingkat eliminasi yang sangat tinggi di setiap tahapnya. Aku bahkan mungkin tidak akan bisa lolos tahap kedua, kata Lin Chen dengan tenang. Hehe, kakak Yan Chen, kau benar-benar lucu. Yun Yi tersenyum licik. Jika dia mengaguminya, biarlah. Betapapun rendah hatinya Lin Chen, itu tidak akan menjadi masalah. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam acara penyempurnaan senjata, dan aku belum sepenuhnya percaya diri. Lin Chen menggelengkan kepala dan menghela napas. Awalnya dia berencana untuk tidak terlalu menonjol, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Mereka datang. Idola kita ada di sini. Itu Yan Chen. Selain agak misterius, dia sepertinya tidak terlalu istimewa di permukaan. Omong kosong. Para master sejati itu semuanya rendah hati dan sulit dipahami. Apa yang kau tahu? Iya, kemampuan pedang Yan Chen sangat mendalam, bahkan melampaui kakak senior Jian Yan. Dia berani mempertaruhkan masa depannya, jadi kemampuan pemurnian senjatanya pasti juga sangat bagus. Yang aneh adalah, Tetua Yuntong sangat memperhatikannya, mengapa dia tidak membiarkan Yan Chen menembus penghalang saja. Dangkal, kedalaman ilmu pedang seseorang tidak menentukan kekuatan kemampuan menempa senjatanya. Jika tidak, menurut logikamu, semua orang kuat di dunia akan menjadi penempa senjata. Mata orang banyak tertuju pada mereka, dan mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Di tengah keramaian, Jian Yan, dengan wajah tertutup topeng dan disembunyikan, melihat Lin Chen mendekat dari jauh dan menggertakkan giginya karena benci, bajingan. Akan kulihat apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku di pertemuan agung penempaan senjata. Sementara itu, di suatu sudut, Yun Yue berdiri sendirian, ekspresinya rumit, diam-diam mengamati Lin Chen. Hehe, kenapa kamu tidak menghampirinya dan menyapanya? Tawa lembut terdengar dari belakang, dan Yunlong sudah berdiri di samping Yun Yu. Ayah, ada apa ayah kemari? Tanya Yun Yu dengan terkejut. Aku datang ke sini khusus untuk melihat pemuda mana yang telah menyihir putriku tersayang. Kata Yunlong sambil tersenyum. Ayah, apa yang ayah katakan? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yan Chen. Yun Yue tersipu. Lihat, kau sudah mengaku tanpa diminta, kan? Bagaimana kau tahu aku sedang membicarakan Yan Chen? Yunlong tertawa geli. Aku, wajah Yun Yue memerah, tak mampu membela diri. Hehe, Yue, kau dibesarkan oleh ayahmu, dan tak ada yang lebih mengenalmu selain aku. Apa kau pikir kau bisa menyembunyikan pikiran-pikiran kecilmu ini dari ayahmu? Yunlong tersenyum tipis lalu berkata, tapi aku benar-benar penasaran, apa sebenarnya latar belakang Yan Chen ini? Ayah, tolong berhenti bertanya. Tidak bisakah ayah menyimpan sedikit rahasia untuk putri ayah? Yun Yue memutar matanya. Baiklah, baiklah, karena kau tidak mempercayai ayahmu, maka aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Lagi pula, identitas Yan Chen akan terungkap setelah kompetisi pemurnian senjata berakhir. Yunlong tersenyum tak berdaya, rasa ingin tahunya semakin kuat. Sekarang, Lin Chen berjalan santai, tenang dan terkendali, namun ia memancarkan aura seorang bangsawan, menyebabkan kerumunan orang bubar di kakinya. Semua mata tertuju padanya dengan campuran kekaguman dan rasa ingin tahu. Tuan, mohon tunggu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Lin Chen akan mengenalinya bahkan jika ia telah menjadi abu. Itu tak lain adalah Guqi. Lin Chen sedikit mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa Guqi juga tertarik. Itu kakak Guqi. Itu Guqi, salah satu dari 8 master pemurnian senjata hebat, dikenal sebagai salah satu dari 10 jenius sekte kabut, dan murid tertua dari tetua Yuan Cheng, Grandmaster pemurnian senjata. Dari segi status dan posisi, dia jelas tidak kalah dengan kakak senior Jian Yan. Mungkinkah kakak Guqi mengenal Yan Chen? Jika tidak, dia tidak akan datang untuk membantu. Apakah aneh jika Yan Chen, dengan kekuatannya, bergaul dengan selebriti dan pejabat tinggi? Semua orang merasa gembira, karena tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli penyempurnaan senjata terkenal lainnya akan muncul selama penilaian di luar area utama.
Guki, Jian Yan terkejut, menggertakkan giginya sambil berkata, mungkinkah kedua orang ini bersekongkol? Sengaja merencanakan untuk mencelakaiku, agar Guki bisa meningkatkan peluangnya memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata. Tepat ketika semua orang mengira Guki dan Yan Chen mungkin berteman, Lin Chen mengabaikan mereka sepenuhnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan pergi. Guki terkejut. Ia adalah orang yang cukup terhormat, dan diabaikan oleh Lin Chen di depan umum membuatnya diam-diam kesal. Jadi, ia langsung menghalangi jalan Lin Chen dan berkata dengan wajah kaku, Tuan, apakah Anda tidak mendengar saya memanggil Anda? Menghubungi saya, apa kita sudah saling mengenal dengan baik? Lin Chen meliriknya dengan dingin. Hah, Guki terkejut dengan ucapan Lin Chen yang tiba-tiba dan tidak tahu harus menjawab bagaimana untuk sesaat. Yun Yi merasa khawatir dan diam-diam mengirimkan suaranya, Saudara Yan Chen, ini adalah murid pertama tetua Yuan Cheng dari Sekte Kabut, dan juga seorang ahli pemurnian senjata terkenal di generasi ini. Anda harus berpikir matang sebelum bertindak. Menimbangnya, seandainya bukan karena lembah awan terbakar, Lin Chen pasti sudah melumpuhkan Guki sejak lama. Fakta bahwa dia menahan serangannya saja sudah merupakan ujian besar bagi kesabarannya. Ada apa? Tanya Lin Chen dingin. Ekspresi Guki menegang saat dia dengan cermat mengamati Lin Chen. Dia merasa bahwa Lin Chen agak berbeda dari orang yang dia curigai. Ingin mengujinya lebih lanjut, dia menekan amarahnya dan tersenyum, hehe, aku Guki, murid tetua Yuan Cheng dari Sekte Kabut. Kemarin, aku mendengar bahwa kakak Yan Chen menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan murid Sekte Pedang, yang sangat kukagumi. Jadi aku datang ke sini khusus untuk berteman denganmu. Tidak tertarik, jawab Lin Chen langsung dan tegas, lalu melangkah pergi. Sungguh tamparan yang menyakitkan, bahkan kakak senior Guki pun kena tamparan. Kupikir mereka berteman, tapi Yan Chen benar-benar tidak menghormati kakak senior Guki. Kurasa akan ada pertunjukan yang menarik. Aku penasaran, latar belakang seperti apa yang dimiliki Yan Chen sehingga dia berani menyinggung dua ahli senjata terkenal secara berturut-turut. Semua orang menghela napas kagum dan diam-diam memberi Lin Chen acungan jempol. Jadi aku salah paham, tapi Guki ini licik, sebenarnya berusaha menjilat Yan Chen. Jian Yan mencibir, sayangnya, anak ini sombong dan meremehkan semua orang. Bagaimana bisa dia begitu mudah didekati? Tidak apa-apa juga, semakin banyak musuh yang kau buat, semakin menguntungkan bagiku. Guki juga tercengang. Dia datang untuk menguji kekuatan Lin Chen karena merasa tidak nyaman, tetapi Lin Chen dengan kejam menamparkan wajahnya. Dia sangat marah dan mendengus dalam hati, dia hanya seorang perajin senjata tingkat luar, kenapa sombong sekali? Aku bahkan belum menganggapmu serius, dasar badut. Karena kau begitu sombong, aku akan lihat apakah kau benar-benar sekuat itu. Guki awalnya ingin membalas, tetapi kekuatan Lin Chen cukup untuk dengan mudah mengalahkan Jian Yan, jadi Guki tentu saja tidak memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi Lin Chen. Bagian 903. Pertemuan penilaian tersebut dipenuhi dengan berbagai aktivitas. Sekilas pandang menunjukkan bahwa ada lebih dari 400 perusahaan pemurnian senjata yang berpartisipasi dalam tahap kedua penilaian tersebut. Penilaian akan segera dimulai, tetapi saya ingin tahu apa isi penilaiannya. Aku sangat gugup. Kudengar tingkat eliminasi untuk dua babak terakhir penilaian pendahuluan kompetisi pembuatan senjata sangat mengerikan. Rekor tertinggi dalam sejarah hanya 56 pembuat senjata yang berhasil melewati ketiga babak. Kalau begitu, saya harus menyampaikan kabar yang sangat tidak menyenangkan. Saya dengar Tetua Yuntong adalah pemuji utama untuk ujian kedua. Tetua Yuntong selalu tegas, tingkat eliminasi kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi. Jangan gugup, kudengar Tetua Yuntong memberikan perhatian khusus pada Yan Chen. Yan Chen juga perlu lulus ujian, sama seperti kita. Mungkin Tetua Yuntong akan bersikap lunak padanya dan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Semua orang tampak tegang, menjulurkan leher dan melihat ke sekeliling, suasananya sangat gaduh. Saat ini juga, Lin Chen menonjol di antara kerumunan, memancarkan aura kuat yang menimbulkan kekaguman dan membuat orang-orang enggan mendekatinya. Semuanya harap tenang. Sebuah suara dalam dan agung bergema saat Yuntong, mengenakan jubah megah, mendekat dengan ekspresi serius. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi hening, semua mata tertuju pada Yuntong, jantung mereka berdebar kencang karena takut. Tetua Yuntong, Yun Yue mengerutkan kening, memutar matanya, dan berkata, ayah sengaja mengatur agar hakim ketua sidang kedua ini yang hadir, bukan? Tidak, Tetua Yuntong yang menawarkan diri, dan beliau juga bertanggung jawab menyusun pertanyaan untuk penilaian tersebut. Sepertinya beliau sengaja menguji Yan Chen, kata Yun Long dengan penuh minat. Jika tingkat kesulitan penilaian meningkat secara signifikan, tingkat eliminasi untuk penilaian eksternal tahun ini mungkin akan mencapai rekor tertinggi baru, kata Yun Yue. Para elit sejati adalah mereka yang mengatasi rintangan, menjalani cobaan, dan muncul sebagai pemenang dari berbagai tantangan. Acara penempaan senjata seperti ini menjadi semakin bermakna, kata Yun Long sambil tersenyum. Lagi pula, Yan Chen telah mempertaruhkan segalanya kali ini. Tidakkah kau ingin tahu kemampuan penempaan senjatanya? Meskipun aku tidak begitu paham soal pembuatan senjata, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata Yun Yue dengan percaya diri. Dia mengenal karakter Lin Chen dan dia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa yakin akan keberhasilannya. Selain itu, Lin Chen tidak pernah kalah. Sekarang,
Yuntong melihat sekeliling ruangan dan tersenyum, sepertinya kalian semua penuh semangat dan percaya diri. Baiklah, aku tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama lagi. Siapkan platform pemurnian senjata. Dan ternyata ada di sana. Sekelompok murid lembah awan terbakar, berpasangan, masing-masing membawa platform pemurnian, berjalan perlahan, sehingga totalnya ada 20 platform. Di setiap meja penempaan senjata, terdapat potongan-potongan besi hitam. Blackstone. Ini adalah bahan pemurnian dengan kualitas terendah. Kapan Burning Cloud Valley menjadi begitu pelit? Batu hitam. Lin Chen mengerutkan kening. Ini adalah material yang bahkan lebih rendah kualitasnya daripada batu hitam, dengan titik leleh yang sangat rendah dan kualitas yang sangat buruk. Jika panasnya tidak dikendalikan dengan benar, material ini akan berubah menjadi bubuk. Batu hitam. Bagaimana mungkin itu batu hitam? Bukankah seharusnya kalian menyediakan bahan pemurnian secara gratis? Mengeluarkan barang rongsokan ini terlalu merugikan. Iya, hanya pemula yang akan menggunakan batu hitam untuk berlatih. Lagi pula, kami adalah ahli penyempurnaan senjata yang sah dan telah lulus penilaian dari Serikat Penyempurnaan Senjata. Akan terlalu memalukan bagi kami untuk menggunakan batu hitam sebagai bahan penyempurnaan senjata. Terdapat berbagai kritik dari penonton, dan beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk protes. Diam, diam, teriak Yuntong, karena sudah mengantisipasi reaksi semua orang. Dia berpikir sejenak dan berkata, seperti pepatah mengatakan, untuk mendapatkan api, seseorang harus mendapatkan senjata ilahi. Ujian ini akan menguji kendali kalian atas api. Panas sekali. Tiba-tiba semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan berkeringat dingin. Tidak heran jika penilaian tambahan di setiap kompetisi pembuatan senjata tahunan menyingkirkan sejumlah besar orang. Lagi pula, batu hitam adalah batu dengan kualitas terendah, sehingga sangat sulit untuk mengendalikan panasnya. Terlebih lagi, seorang ahli penyempurna senjata sejati pasti sudah lama meninggalkan material inferior seperti itu. Mencapai hal ini tanpa merusak batu hitam sangatlah sulit. Saya mengerti, tetapi ini terlalu sulit. Benar sekali, jangankan api spiritual, bahkan api sungguhan pun dapat dengan mudah merusak batu itu begitu bersentuhan dengan batu hitam. Ini benar-benar menguji kendali seseorang atas intensitas api. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkat api yang Anda kendalikan, semakin besar pula kesulitannya. Kupikir Tetua Yuntong akan memberikan perhatian khusus pada Yan Chen, tetapi aku tidak menyangka penilaiannya akan lebih ketat lagi. Aku khawatir putaran ini akan mengeliminasi lebih dari setengah peserta. Kerumunan itu penuh dengan keluhan, dan beberapa bahkan mundur dan menyerah dalam tantangan tersebut. Apakah ini semacam upaya sengaja untuk mempersulitku? Lin Chen terkejut. Meskipun dia telah menguasai pemurnian besi hitam, kualitas batu hitam jauh lebih rendah daripada besi hitam. Dengan kekuatan api emas Lin Chengxuan dan kuali api murni, memurnikan batu hitam itu pasti akan menjadi ujian yang berat. Ayah, seharusnya ayah tidak terlibat dalam ide buruk ini, kan? Tanya Yunyu dengan curiga. Kau tidak bisa berbuat salah pada ayahmu. Aku mempercayakan seluruh penilaian eksternal kepada Tetua Yuntong. Yunlong tampak kesal, berpikir dalam hati, Tetua Yuntong memang terampil. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan tes awal kemampuan anak kecil ini. Jian Yan tertawa penuh kemenangan, haha. Menarik, sangat menarik. Bahkan aku mungkin tidak bisa memurnikan batu hitam itu. Aku yakin anak ini akan mati di sini. Hanya membayangkan dia berlutut dan memohon ampun membuatku merasakan kegembiraan yang aneh. Guqi juga terkejut, diam-diam berkeringat dingin, sejak kapan penilaian kemampuan peripheral menjadi begitu menakutkan. Hanya orang-orang terbaik yang bisa melewatinya. Begitulah kata mereka, tetapi semakin rendah kualitas senjata api yang Anda kendalikan, semakin mudah untuk mengendalikan intensitas tembakannya. Yuntong adalah orang yang menepati janji, begitu dia mengumumkan kriteria penilaian, tidak peduli seberapa banyak keberatan yang ada, dia tidak akan pernah mengubah pikirannya. Dia berkata, baiklah, 20 orang per kelompok, dengan batas waktu setengah batang dupa. Untuk lulus, kalian harus memurnikan senjata perang dari batu hitam dalam waktu setengah batang dupa, kualitasnya tidak dibatasi. Setelah jeda, Yuntong melanjutkan, meskipun ada banyak rintangan, kita tidak boleh gagal lebih dari 3 kali. Tentu saja, kalian bisa menyerah sendiri, tetapi saya tetap berharap semua orang akan memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, ini baru setengah batang dupa. Ini terlalu tak terduga, aku sudah bertahun-tahun tidak memurnikan batu hitam. Bagaimana mungkin aku bisa menguasai pengendalian panas dalam waktu sesingkat ini? Sebaiknya aku menyerah saja. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengeluh lagi. Mari kita berjuang habis-habisan. Hanya dengan tantangan kemampuan penyempurnaan senjata kita dapat meningkat, dan kita bahkan mungkin bisa mencapai terobosan. Semua orang merasa tak berdaya dan mengeluh, tetapi beberapa orang lebih positif. Meskipun batu hitam itu sulit dimurnikan bagi seseorang dengan level mereka, bukan berarti itu tidak mungkin. Langsung. Kerumunan orang berbaris tertib, tetapi Lin Chen tidak sepenuhnya yakin, jadi dia pergi ke belakang dan mulai mengamati dengan cermat. Kemudian, kelompok pertama terdiri dari 20 ahli penyempurna senjata yang maju untuk menerima tantangan tersebut. Karena batu hitam tersebut memiliki kualitas yang sangat buruk, percobaan pertama hanyalah uji coba, dan pengaturan waktu pemanasan sangat penting. Akibatnya, semua upaya pemurnian pertama berakhir dengan kegagalan. Setelah mengalami kegagalan pertama, seseorang harus belajar darinya, meningkatkan pemahaman tentang tingkat panas yang tepat, dan mempertahankan pola pikir terbaik.
Sayangnya, tim tersebut tetap mengalami kekalahan telak. Nomor 2 gagal. Nomor 7 gagal. Nomor 11 telah gagal. Yuntong bersifat netral dan tidak korup, siapapun yang gagal memurnikan produk sebanyak 3 kali akan langsung dieliminasi. Mungkin karena tingkat eliminasi yang tinggi dan kesulitan yang ekstrim, banyak perajin senjata dengan pola pikir yang tidak stabil memilih untuk langsung menyerah, menggelengkan kepala dan menghela napas, meninggalkan panggung dengan sedih, yang sungguh kejam. Meskipun Lin Chen tidak mencobanya sendiri, matanya yang tajam dengan cermat mengamati proses pemurnian setiap pembuat senjata. Dia memperhatikan pola batuan dan mendengarkan semut yang bertarung, dengan hati-hati mengamati intensitas panas dan perubahan pada batu hitam untuk membuat penilaian terbaik tentang panas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Lin Chen adalah orang yang paling pendiam di seluruh ruangan. Yuntong diam-diam merasa senang dan tersenyum penuh arti, "Anak kecil, sekarang kita bisa menguji kemampuanmu dalam memurnikan senjata, kan?" Akhirnya, sebelum separuh waktu yang ditentukan oleh sebatang dupa berlalu, kelompok pertama yang terdiri dari 20 pemurni senjata percobaan semuanya dieliminasi secara brutal. Mereka terus bergumam sendiri, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap penilaian tersebut. Grup selanjutnya, seru Yuntong Lang. Kelompok kedua, dengan tingkat eliminasi yang sangat tinggi, menghadapi tekanan psikologis yang lebih besar lagi. Untungnya, 2 orang dalam kelompok ini berhasil menyelesaikan level tersebut. Meskipun senjata yang mereka tempa kurang memuaskan, mereka berhasil melewati level tersebut, meskipun nyaris saja. Kemudian, grup 3, grup 4, grup 5. Tahap penilaian kedua sedang berlangsung, tetapi tingkat eliminasi tetap tinggi. Dari lebih dari 100 peserta, hanya sekitar 8 atau 9 yang berhasil lolos. Sungguh kejam. Para ahli penyempurna senjata yang bahkan belum mendapat giliran untuk dinilai sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar, berkeringat deras. Melihat begitu banyak ahli pembuat senjata terampil yang dieliminasi secara kejam, Yun Yue tidak bisa menahan rasa khawatir. Lin Chen sangat kuat, tetapi batu hitam itu sangat rapuh. Jauh lebih sulit baginya untuk mengendalikan intensitas api daripada orang lain. Lumayan, jelas sekali anak kecil ini punya sikap yang cukup baik, kata Yunlong dengan penuh minat. Jangan remehkan dia pasti tidak akan gagal. Yun Yue mendengus. Tentu saja, bagaimana mungkin orang yang dipilih putriku tersayang itu jahat? Yunlong tersenyum tipis. Ayah, jika kau terus mengatakan itu, Yue akan mengabaikanmu, kata Yun Yue dengan cemberut. Sementara itu, Jian Yan diam-diam mengamati Lin Chen. Melihat para perajin senjata disingkirkan satu persatu dengan kejam, dia menyeringai puas, hehe gelombang nak, merasa bersalah sekarang. Bahkan lembah awan terbakar pun membantuku mempersulitmu. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau nanti. Sebaliknya, Lin Chen tetap tenang. Dalam keadaan menyatu dengan alam, persepsinya menjadi lebih jernih dan pemahamannya lebih mendalam, memberinya gambaran umum tentang situasi tersebut. Dalam pikirannya, ia juga mensimulasikan pemurnian batu hitam bersama para pemurni senjata. Nomor 3 gagal. Nomor 8 gagal. Nomor 10 gagal. Yuntong bertindak tegas dan cepat, seperti penjaga gerbang berwajah hitam yang kejam, dengan dingin menutup akses bagi setiap perajin senjata. Seluruh pemandangan diselimuti awan gelap, sunyi senyap seperti kematian. Akhirnya, dalam waktu setengah hari, sebagian besar ahli senjata telah dieliminasi, dan mereka semakin mendekat ke kelompok Lin Chen. Mereka yang memperhatikan Lin Chen diam-diam merasa khawatir dan cemas akan dirinya. Lagi pula, dengan kekuatan Lin Chen, kekuatan tembakan senjata yang dia kendalikan jelas tidak lemah. Memurnikan batu hitam tingkat terendah itu seperti memotong tahu dengan pisau, sangat rapuh. Sedikit saja kecerobohan akan mengubahnya menjadi debu. Bagian 904. Akhirnya, setelah melalui beberapa babak eliminasi yang brutal, akhirnya giliran kelompok Lin Chen. Kelompok terakhir siap untuk memulai, kata Yuntong Lang, tampak bersemangat. Suasana di bawah ruang pertemuan sangat sunyi, semua orang tampak pucat pasi. Ya ampun, kita ternyata satu grup dengan Yan Chen. Tingkat kelulusan untuk setiap kelompok saat ini sangat rendah. Jika kita mengecualikan Yan Chen, tingkat kelulusan kita pasti akan turun lebih jauh lagi. Jangan remehkan diri sendiri. Meskipun Yan Chen kuat, ini adalah penempaan senjata, bukan kompetisi bela diri. Terutama di tahap kedua, menjadi lebih kuat belum tentu baik, karena kualitas batu hitamnya benar-benar terlalu buruk, dan pengendalian panasnya bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan kita, peluang kita untuk menang mungkin sedikit lebih baik. Kelompok terakhir terbagi menjadi 2 kubu, sebagian memiliki sikap positif sementara sebagian lainnya merasa khawatir. Mereka akhirnya tiba, kita lihat saja apakah mereka benar-benar mampu. Jian Yan mencibir dengan angkuh, sudah membayangkan kekalahan telak Lin Chen. Memurnikan batu hitam adalah ujian sesungguhnya bagi kemampuan memurnikan senjata seseorang. Anak ini sangat sombong, meremehkan semua orang, angkuh, dan memiliki harapan yang terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Kurasa dia akan mengalami kemunduran. Guqi diam-diam menganalisis, bagus. Anak ini sudah benar-benar menyinggung Jian Yan. Seseorang akan memberinya pelajaran. Aku akhirnya bisa tenang. Yun Yue mengerutkan kening, ekspresinya penuh makna, dan berkata, karena tetua Yuntong sangat menghargai Yan Chen, sudah pasti dia akan mendapat perlakuan khusus, kan? Kalau begitu, aku, ayahmu, tidak mengetahui hal ini. Yunlong tersenyum, acuh tak acuh terhadap kenyataan bahwa itu bukan urusannya.
Kau tidak tahu, Yunyu selalu mengungkapkan keraguan. View gelombang, Lin Chen menghela napas lega, menyesuaikan pola pikirnya, dan melangkah maju. Meskipun Lin Chen belum benar-benar mulai memurnikannya, setelah mengamatinya dengan saksama begitu lama, dia telah menganalisis secara kasar kualitas batu hitam dan pengendalian intensitas panasnya. Selain itu, Lin Chen telah melatihnya berkali-kali dalam pikirannya. Dia yakin bahwa selama dia benar-benar mulai menyempurnakannya, itu akan sangat sesuai dengan simulasi dalam pikirannya. Namun ketika Lin Chen menatap Yuntong, senyum aneh tanpa sengaja muncul di bibir Yuntong, dan Lin Chen tak bisa menahan perasaan tidak enak. Sungguh. Ketika material batu hitam itu diletakkan di atas platform, seolah-olah telah diatur secara diam-diam, batu hitam yang diletakkan di depan Lin Chen justru menunjukkan jejak retakan. Memurnikan batu hitam saja sudah merupakan perjuangan, dan itu sangat sulit bagi Lin Chen, yang mengendalikan api suan yang dahsyat. Saat ini, batu hitam menjalani perawatan khusus, yang mengakibatkan kualitasnya lebih rendah. Kelalaian sekecil apapun dapat langsung merusak strukturnya. Tanpa disadari, Lin Chen melirik Yuntong, matanya seolah berkata, "Kakek Yuntong, Anda benar-benar terlalu baik kepada junior ini." Meskipun mengeluh, Lin Chen tidak ingin menyuarakannya. Karena Yuntong sudah memutuskan untuk menguji kemampuan pemurnian senjatanya, dia tentu akan menemukan 100 cara untuk mempersulitnya. "Lumayan, kau tahu apa yang terbaik untukmu." Yuntong mengangguk diam-diam, lalu tersenyum tertarik, "Karena kau berani mempertaruhkan seluruh masa depanmu, rintangan ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu." Langsung. Yuntong berpikir sejenak dan berkata, "Ujian kedua telah mencapai kelompok terakhir. Meskipun tingkat kelulusannya tidak tinggi, saya tetap berharap semua orang dapat mempertahankan pola pikir terbaik, tidak terpengaruh oleh faktor apapun, berkonsentrasi, dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk lulus ujian dengan sukses." Wosh! Gelombang. Semua orang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi, meluruskan pikiran, dan fokus. Kemudian mereka semua memanggil wadah magis mereka. Lin Chen tanpa ragu-ragu dan dengan sungguh-sungguh memperlihatkan kuali api esensi. Kuali api esensi. Yuntong sangat terkejut, berpikir dalam hati, kuali api esensi berisi api esensi yang tidak dikenal dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Mungkinkah temanku Yan Chen telah menguasai kuali api esensi? Tingkat kesulitannya meningkat secara perlahan namun pasti. Menarik, anak ini benar-benar menggunakan kuali api murni untuk memurnikan batu hitam. Jika dia berhasil melewati level ini, dia pasti akan memiliki kemampuan memurnikan senjata setara pemain peringkat ke-8. Puji Yunlong sambil tersenyum. "Apa, kuali api murni?" Yun Yue terkejut dan berkata dengan marah, "Jika Yue ingat dengan benar, ini seharusnya kuali tak dikenal yang disegel di toko peralatan lembah ini, kan? Konon kuali ini belum dapat diuraikan dan kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan tetua Yuntong pun sulit mengendalikannya. Jika digunakan untuk memurnikan batu hitam, itu mustahil. Kau tidak mengatakan bahwa ini adalah salah satu pengaturanmu yang disengaja, kan? Ini benar-benar tidak adil." Menurut tetua Yuntong, Yan Chen sendiri yang memiliki kuali api murni, kata Yunlong, tampak kesal. "Sebenarnya, aku benar-benar tidak menyangka dia akan menggunakan kuali api murni itu. Ada banyak ahli penyempurna senjata di sini, dia pasti mampu membeli kuali dari orang lain. Mungkin dia tidak mengatakan itu untuk menantangku. Menantang diri sendiri, bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimana itu adil baginya?" Yun Yue mencibir. Semakin sulit situasinya, semakin teruji pula kemampuan menempa senjatanya. Jika dia bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Jian Yan. Kata Yunlong dengan serius. "Lagi pula, bukankah kau bilang dia tidak pernah kalah? Apa yang kau khawatirkan sekarang?" "Aku," Yunyu terdiam. Dari waktu ke waktu. Begitu penilaian dimulai, semua orang bekerja dengan penuh antusiasme, mulai memurnikan batu hitam tersebut. Meskipun Lin Chen telah melakukan analisis kasar dalam pikirannya, dia belum benar-benar mempraktikannya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan gagal pada percobaan pertama. Yang terpenting adalah menemukan rasa keterkaitan dengan latihan mental tersebut. Meskipun begitu, Lin Chen tetap mempertahankan pola pikir terbaik dan meletakkan sebuah batu hitam ke dalam kuali api murni. Untuk berjaga-jaga, Lin Chen perlahan-lahan mengalirkan secerca api kilin, yang sedikit lebih lemah daripada api emas Xuan Huang. Lin Chen fokus, pikirannya teguh, tatapannya terarah. Mengikuti analisis dan latihan dalam pikirannya, dia mencari keseimbangan dan dengan hati-hati mengaktifkan kuali api esensi. Kemudian, di bawah pengaruh api esensi, kekuatan api kilin meningkat secara signifikan, menjadi semakin dominan. Untungnya, Lin Chen telah menguasai teknik kuali api murni, dan dengan berulang kali menekan panasnya, gumpalan api perlahan melingkari api hitam seperti ular. Setelah melakukan latihan mental, dia mulai memurnikan api dengan sangat hati-hati. Tidak diragukan lagi, Lin Chen menjadi pusat perhatian seluruh penonton, bahkan tatapan Yuntong pun tertuju pada Lin Chen. Memang, dilihat dari teknik dan kendalinya atas panas, dia memiliki kemampuan setidaknya seorang ahli senjata tingkat 4. Ditambah dengan ketenangannya yang luar biasa, dia jauh melampaui kemampuan ahli senjata biasa, puji Yuntong. "Hehe, tidak buruk sama sekali. Kontrolnya terhadap panas sangat bagus. Dia juga pandai menganalisis dan berpikir, serta memiliki pola pikir yang stabil." Tidak heran tetua Yuntong sangat menghargainya, Yunlong tak kuasa menahan pujiannya.
Yun Yue juga takjub, bakat orang ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka dia memiliki kemampuan yang begitu hebat di bidang pembuatan senjata. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan? Sialan, kau ternyata punya kemampuan. Pantas saja kau berani menerima tantanganku. Jian Yan menggertakkan giginya dan berkata dingin, tapi ini baru permulaan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Guki juga tampak serius dan merasa sangat bersalah, kemampuan anak ini dalam memurnikan senjata memang luar biasa. Jika dia benar-benar seorang bintang, dengan kemampuannya, bukan tidak mungkin dia bisa masuk 8 besar jika dia bisa lulus ujian. Disayangkan. Karena batu hitam itu telah dimanipulasi, Lin Chen sesaat lalai dan salah menangani proses pemurnian, menyebabkan batu hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Di bawah panas yang sangat tinggi dari api pemurnian, batu itu langsung berubah menjadi debu. Percobaan pertama, gagal. Dia gagal. Yan Chen benar-benar gagal. Seperti yang kuduga, semakin tinggi keahliannya, semakin tepat kendali atas panasnya, dan semakin besar pula kesulitannya. Sepertinya Yan Chen dalam bahaya. Semua orang menghela napas kecewa. Haha, aku sudah tahu. Bahkan aku, tuan muda ini, akan kesulitan melakukannya, jadi bagaimana mungkin kau bisa lulus level ini? Jian Yan tertawa penuh kemenangan, sangat memuaskan kesombongannya. Tetap saja gagal. Guki diam-diam menghela napas lega. Yunlong menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan, oh, kau gagal pada percobaan pertamamu. Jangan terlalu sombong, ini baru kegagalan pertamanya, dia pasti akan berhasil. Kata Yunyu, wajahnya memerah karena marah. Namun, Yun Tong tidak terkejut. Sebaliknya, ia memujinya setinggi-tingginya, untuk percobaan pertamamu, terutama dengan kuali api murni yang ampuh sebagai alat bantu pemurnian, sudah cukup bagus kau berhasil bertahan sampai titik ini. Jika dia bisa menemukan ritmenya, pandai berpikir dan menganalisis, serta membuat terobosan berdasarkan kegagalan pertamanya, dia akan memiliki peluang bagus untuk lulus ujian. Gagal, Lin Chen menarik napas, tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya untuk kedua kalinya, melainkan termenung. Ia membayangkan kembali proses sebenarnya, mencoba menemukan alasan kegagalan tersebut. Saat Lin Chen sedang berpikir, beberapa orang sudah gagal satu per satu dan meninggalkan platform pengujian dengan lesu. Namun, Lin Chen tetap tenang dan tidak terpengaruh sedikitpun. Dia terus berlatih dalam pikirannya, dengan hati-hati menyerap inti dari pikirannya. Waktu berlalu dalam hitungan detik. Nomor 4 telah gagal. Nomor 18 gagal. Nomor 20 gagal. Yun Tong bertindak tegas dan cepat, melenyapkan satu demi satu ahli penyempurnaan senjata. Setengah batang dupa telah terbakar, setengah jam telah berlalu. Apa yang dipikirkan Yan Chen? Separuh waktu telah berlalu, dan aku merasa cemas untuknya. Kurasa kita sudah menyerah. Bukankah itu akan menghancurkan masa depanmu? Jangan lupakan taruhanmu dengan kakak Jianyan. Jika kita tetap tinggal di lembah awan terbakar, Yan Chen pasti tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang sangat cemas, sementara beberapa orang malah bersenang-senang. Hehe, kau mau mundur sekarang? Iya, itu pilihan yang bijak, kata Jianyan dengan angkuh. Ini jelas menempatkan orang-orang dalam posisi sulit. Bahkan aku pun akan merasa tertantang dalam situasi ini, menguji mentalitas dan kemampuanku. Guki menggelengkan kepalanya dan berkata sinis, kupikir dia naga sejati, tapi ternyata dia hanya orang yang lemah lembut. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkannya. Waktu hampir habis, apa yang dipikirkan orang ini? Yunyu menghentakkan kakinya dengan cemas. Tenang, bahkan dia pun bisa tetap tenang dalam situasi ini. Kenapa kita, sebagai penonton, tidak bisa tetap tenang? Kata Yunlong dengan tenang sambil tersenyum, hehe, sejak kapan kau jadi begitu kurang percaya padanya? Iya, aku percaya padanya. Pria ini selalu suka membuat namanya terkenal di saat-saat paling krusial, dan dia pasti bisa melakukannya kali ini juga. Yun Yue mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan diam-diam menyemangati Lin Chen. Yun Tong sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum penuh harap, kau memiliki temperamen yang baik. Kau bisa tetap tenang dan terkendali dalam situasi seperti ini. Aku sangat berharap kau bisa memberiku kejutan tak terduga lainnya. Bagian 905. Di lapangan. Satu demi satu, mereka dieliminasi, dan beberapa ahli penyempurna senjata tidak mampu menahan tekanan psikologis yang sangat besar dan langsung pingsan di tempat. 2/3 waktu telah berlalu. Pada akhirnya, Lin Chen adalah satu-satunya yang berdiri sendirian. Namun, Lin Chen tetap termenung, tak bergerak dan tenang. Aku sangat cemas. Kenapa Yan Chen belum bereaksi juga? Jika kamu ingin menyerah, lakukanlah lebih cepat daripada nanti. Tidak perlu menyiksa diri sendiri seperti ini. Iya, dia tidak terburu-buru, tapi kami terburu-buru. Semua orang sangat cemas, mata mereka tertuju pada Lin Chen, tetapi mereka tetap tidak bergeming. Kau tahu ini sia-sia, kan? Makanya kau tidak tahu harus mulai dari mana. Jian Yan sangat gembira dan merasa puas. Haha, musim semiku akan segera tiba. Aku sangat bahagia. Lin Chen, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Ekspresi Yun Yue tegas. Yun Tong mengerutkan kening. Sebenarnya dia ingin mengingatkan Lin Chen bahwa waktu hampir habis, tetapi dia takut mengganggu alur pikiran Lin Chen, jadi dia menelan kembali apa yang hendak dia katakan. Waktu yang lama. Mata Lin Chen tiba-tiba terbuka, dan seluruh auranya tampak mengalami perubahan yang berbeda. Benda itu bergerak.
Semua orang sangat gembira dan menatap Lin Chen dengan saksama, mata mereka tertuju lurus ke depan. Hah, apakah hanya aku yang tersisa sekarang? Lin Chen melirik sekeliling dan melihat bahwa dia sendirian di peron, sementara Yun Tong juga menatapnya dengan penuh minat. View gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pola pikirnya, dan matanya yang tajam memancarkan aura percaya diri. Langsung, Lin Chen perlahan mengalirkan api kilin, mengendalikan panasnya dengan sempurna, dan api itu berputar ke dalam kuali seperti sehelai sutra, mengaktifkan kembali kuali esensi api. Momen selanjutnya, Lin Chen bereaksi dengan cepat dan tegas, melemparkan batu hitam itu langsung ke dalam tungku. Dengan energi mentalnya yang sangat terkonsentrasi, tenang dan fokus, serta mata yang tajam, ia dengan hati-hati mengendalikan panas, dengan teliti memurnikan batu hitam tersebut. Apakah kamu memperhatikan perubahan signifikan pada serangan kedua Yan Chen? Tentu saja, pengendalian panas telah meningkat secara signifikan. Ya, jika Anda bisa menjaga pola pikir yang stabil, masih ada peluang besar. Semua orang benar-benar fokus, takut melewatkan detail sekecil apapun, dan bahkan tidak berkedip. Sialan, anak ini benar-benar punya kemampuan, tapi sayangnya waktu sudah hampir habis, dan tidak ada gunanya berjuang lagi. Begitu kau kalah, aku akan memastikan kau merasakan bagaimana rasanya lebih buruk daripada mati. Jian Yan menggertakkan giginya karena benci. Guqi juga cukup terkejut, dari segi teknik, kau tidak jauh dariku, setidaknya mendekati kemampuan seorang ahli penyempurna senjata tingkat 4. Kita pasti bisa berhasil, pikir Yunyu dengan cemas. Ada peluang bagus, puji Yunlong sambil tersenyum. Sepertinya dia belajar dari kegagalan pertamanya dan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang waktu dan intensitas. Itulah bakat uniknya, dia akan terus mendorong dirinya sendiri dan melampaui batas kemampuannya. Namun, Yun Tong melihatnya dengan sangat jelas. Dia mengamati Lin Chen dengan cermat memurnikan batu hitam, mengendalikan panas dengan tepat, dan dengan cepat memurnikan bentuk awal pedang tersebut. Sekarang, Lin Chen tetap fokus, dan semakin waspada saat pertempuran mendekati akhir. Kuali esensi api itu sangat kuat, sementara batu hitam itu rapuh, kesalahan sekecil apapun dapat membuat semua usaha mereka sia-sia. Perlahan-lahan, batu hitam itu dilebur, dan pedang itu perlahan-lahan terbentuk. Kita hampir sampai, semua orang menahan napas. Jian Yan sangat khawatir. Melihat Lin Chen hampir berhasil, ia merasa seperti tiba-tiba jatuh dari surga ke neraka, rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Ia menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, tidak, dia harus gagal, aku harus menemukan cara untuk menghentikannya. Benar, semua perhatian di ruangan ini sekarang tertuju padanya, tidak ada yang boleh memperhatikanku. Aku harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Di bawah pengawasan ketat Yun Tong, merencanakan makar terhadap Lin Chen jelas tidak mungkin dilakukan. Namun, perhatian Yun Tong sepenuhnya terfokus pada Lin Chen, sementara Jian Yan dapat menyerang orang lain, sehingga mengganggu upaya Lin Chen. Aku bisa melihatnya. Saat waktu yang ditentukan semakin dekat, pedang itu telah terbentuk sempurna, dan kesuksesan hanya tinggal selangkah lagi. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Wajah Jian Yan tampak menyeramkan, dan sebuah jarum racun kecil muncul di tangannya, diarahkan ke seorang perajin senjata yang berdiri tidak jauh di belakang Lin Chen. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, jarum beracun itu melesat, setipis benang sutra, tanpa meninggalkan jejak. Ya, semua mata kini tertuju pada Lin Chen, dan tidak ada yang menyadari bahwa Jian Yan sebenarnya akan melukai seorang perajin senjata yang tidak bersalah. Pada saat genting ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Ah, gelombang. Seorang penonton yang berdiri tidak jauh di belakang Lin Chen tiba-tiba tertusuk jarum beracun tepat di jantungnya, racun itu menyerang jantungnya. Ekspresinya membeku, ia merasakan sakit yang luar biasa, dan secara naluriah terhuyung dan jatuh ke arah Lin Chen. Apa? Seluruh penonton tersentak kaget. Di saat yang paling menegangkan, teriakan tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Lin Chen tenang, tetapi tiba-tiba melihat seorang perajin senjata sekarat tepat di depannya mengganggu ritmenya, menyebabkan dia kehilangan kendali sesaat dan salah memperkirakan waktu. Bang! Kuali esensi api bergetar hebat, dan badan pedang yang hendak terbentuk tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hancur berkeping-keping. Upaya kedua gagal. Hah! Lin Chen terkejut dan merasa sangat kesal. Jelas sekali ada seseorang yang diam-diam ikut campur dalam urusannya. Siapa? Yun Tong mengangkat alisnya dengan dingin. Beraninya mereka mengutak-atik sesuatu di bawah pengawasannya, dan bahkan dengan kejam meracuni seorang perajin senjata yang tidak bersalah. Dia sangat marah. Mati, siapa yang melakukan ini? Hampir berhasil, sedikit lagi. Itu menjijikkan, jelas sekali ada seseorang yang menyabotase Yan Chen dari belakang layar. Kerumunan itu dipenuhi kemarahan yang beralasan, karena mereka bisa menjadi sasaran pembunuh kapan saja. Itu kejam, tapi aku menyukainya, kata Guqi dengan nada mengejek. Bukan urusanku, sungguh bukan urusanku. Hehe gelombang, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari ini sekarang. Jian Yan terkekeh puas, bersembunyi di tengah kerumunan. Meskipun Yun Tong mencurigainya, tidak ada bukti, jadi kesalahan tidak bisa ditimpakan padanya. Keji, benar-benar keji. Ayah harus membantuku menemukan pembunuh ini. Beraninya dia melakukan perbuatan keji seperti itu di lembah kita. Dia tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja, kata Yun Yue dengan marah.
Benar, Jian Yan. Pasti Jian Yan yang melakukannya. Dia pasti bersembunyi di sini. Ayah, cepat temukan penjahat keji dan tak tahu malu ini. Yunlong merasa cukup malu. Sebenarnya, dia sudah lama tahu bahwa Jian Yan berada di balik semua ini. Dia menghela napas dan berkata, bukannya ayah tidak mau membantunya, tetapi tanpa bukti apapun, ayah tidak punya cara untuk menghadapi Jian Yan. Terlebih lagi, latar belakang dan pengaruh Jian Yan terlalu besar. Demi reputasi sekte, tetua Jian Mo pasti akan memperjuangkan Jian Yan. Sialan, apakah kita akan membiarkan dia lolos begitu saja? Yun Yue sangat marah. Dunia ini pada dasarnya tidak adil, tetapi masih ada waktu. Semuanya tergantung pada apakah Yan Chen dapat membalikkan keadaan, kata Yunlong dengan ekspresi tak berdaya. Membalikkan keadaan, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Apakah waktu sebanyak ini cukup? Yun Yue mencibir. Kalau begitu, kita harus menguji kemampuannya, kata Yunlong dengan tenang. Yun Tong juga sangat marah dan sudah menduga siapa yang melakukan hal beracun itu. Sayangnya, perhatiannya terfokus pada Lin Chen, dan dia tidak memiliki cukup bukti untuk menanyai Jian Yan. Langsung, Yun Tong segera memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan mayat itu dan berkata kepada Lin Chen, teman muda Yan Chen, saya juga sangat terkejut hal seperti ini terjadi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengajukan permohonan ujian ulang. Tidak perlu, masih ada waktu, jawab Lin Chen. Apakah ini cukup? Tanya Yun Tong dengan heran. Cukup, aura Lin Chen kembali menguat, dan dia memulai dari awal. Itulah kepribadian Lin Chen, semakin seseorang mempersulitnya, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Ini gila. Semangat yang luar biasa. Kami memiliki ambisi, tetapi apakah waktu yang tersisa cukup? Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menjadi dewa. Semua orang menghela napas lega. Dengan hanya beberapa lusin napas tersisa, memurnikan batu hitam menjadi badan pedang lebih sulit daripada mendaki ke surga, itu jelas merupakan tantangan paling gila. Haha, orang gila ini. Tetua Yun Tong sudah menunjukkan kelonggaran yang luar biasa padanya, namun dia masih bersikeras ingin mati. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Jian Yan sangat sombong, bahkan dia pun tidak bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk apa repot-repot? Guqi menggelengkan kepalanya dan mencibir, tapi lebih baik begini. Selama Jian Yan bisa membunuhmu dengan tangannya sendiri, aku bisa merasa tenang. Bodoh, tolol, gila, jelas masih ada kesempatan untuk menyelamatkan ini. Kenapa kau begitu keras kepala? Yun Yue menghentakkan kakinya karena marah. Tenanglah, percayalah padanya, kata Yunlong dengan tenang, matanya berbinar, dan tersenyum, ayahmu masih memiliki harapan besar pada Yan Chen. Fiuh. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan merilekskan seluruh tubuhnya. Setengah batang dupa akan segera habis terbakar, yang hanya membutuhkan beberapa lusin hembusan napas saja. Di mata orang normal, ini akan menjadi tantangan yang sangat bodoh dan mustahil untuk diselesaikan. Tetapi dari kegagalan keduanya, Lin Chen telah mengumpulkan banyak pengalaman dan sekarang mampu mengendalikan waktu dengan tepat. Kesulitanlah yang memotivasi kita untuk menantang diri sendiri. Teroboslah, anak muda. Lin Chen mengumpulkan energinya, semangat bertarungnya tinggi, dan auranya berubah drastis. Api, nyalakan tungku, lempar batu. Diselesaikan sekaligus, dengan cepat dan efisien. Itulah efisiensi. Seluruh tempat itu sunyi senyap seperti kuburan, semua orang menahan napas, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka menghitung mundur dalam diam. Ini benar-benar momen paling menegangkan dan mendebarkan. Yun Tong juga bermandikan keringat dingin. Karena gangguan sebelumnya, perhatian Yun Tong mulai teralihkan, dan dia terus mengawasi setiap gerakan yang tidak biasa di luar arena. Lin Chen, aku percaya padamu, kau pasti tidak akan gagal. Yun Yue sangat cemas, jantungnya berdebar kencang. Teknik yang luar biasa, seru Yunlong, ekspresinya juga menunjukkan ketegangan yang besar. Waktu sangatlah penting. Bahkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Lin Chen tetap tenang, pikirannya setenang air, ekspresinya fokus. Dengan mata dan tangan yang gesit, dia mengendalikan panas sesuka hati, memurnikan batu hitam dengan tegas dan cepat. Seluruh arena menjadi hening. Semua orang berkeringat deras, jantung mereka berdebar kencang, dan semua mata tertuju pada Lin Chen, menunggu untuk menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. Wus, wus, gelombang. Ular-ular api itu menari-nari seperti nyala api saat tangan Lin Chen bergerak masuk dan keluar, dengan mantap mengendalikan intensitas api tersebut. Setiap gerakan yang dilakukan Lin Chen sungguh menakjubkan. Dibandingkan dengan yang lain, Lin Chen tampak luar biasa tenang, matanya berbinar penuh percaya diri. Tangannya bergerak cepat dan terampil, menembus dan memurnikan lapisan demi lapisan tanpa meninggalkan satu pun kekurangan. Waktu sangatlah penting. Abu dupa hampir habis terbakar. Kita akan gagal, semua orang menahan napas, wajah mereka tegang. Dalam beberapa saat yang singkat itu, Lin Chen sama sekali tidak bisa menciptakan mitos yang mustahil untuk dicapai. Semua yang hadir, termasuk Yun Tong, Yunlong, dan Yun Yue, menatap tajam ke arah Lin Chen dan kuali inti api. Waktu hampir habis. Tatapan Lin Chen tiba-tiba menajam, dan seolah-olah diilhami oleh ilham ilahi, dia menempa badan pedang yang sempurna dalam satu gerakan cepat. Dengan pukulan telapak tangan yang menggelegar, dia membanting kuali esensi api, dan meraung dengan penuh dominasi, keluar dari tungku. Bang!
Kuali esensi api bergetar hebat, kobaran api menyembur keluar, dan pedang panjang hitam pekat, seperti senjata ilahi yang tiada duanya, muncul entah dari mana dan mendarat di tangannya. Lin Chen melambaikan tangannya dan menggenggam pedang di telapak tangannya, pedang itu masih hangat. Kesuksesan. Dupa itu habis terbakar dalam waktu yang sama dengan waktu terbakarnya setengah batang dupa, seolah-olah sudah diperhitungkan dengan tepat. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi hening, semua orang menatap tak percaya pada pedang panjang hitam yang sudah jadi di tangan Lin Chen. Meskipun hanya barang biasa, pedang itu tampak sangat memukau dan menarik perhatian saat itu. Bagian 906. Ruangan itu benar-benar sunyi. Menatap sosok Lin Chen yang gagah, tak bergeming dan dengan pedang terangkat tinggi, hati semua orang tanpa ragu disambar petir, pikiran mereka terus bergetar dan mata mereka terstimulasi dengan intens. Ini sukses. Ini benar-benar sukses. Ini luar biasa. Sebuah keajaiban. Yan Chen benar-benar berhasil melakukan hal yang mustahil di saat-saat genting terakhir. Itu luar biasa. Bahkan 8 ahli penyempurna senjata ulung itu, dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin tidak akan mampu melakukannya, kan? Tidak heran dia berani mempertaruhkan seluruh masa depannya, dia benar-benar memiliki bakat sejati dan jelas merupakan kuda hitam terbesar dalam kompetisi penyempurnaan senjata tahun ini. Kerumunan itu bergemuruh, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka meledak dalam sorak-sorai. Dalam keadaan yang sama, menghadapi tekanan yang sangat besar, dan dalam waktu sesingkat itu, bahkan aku mungkin tidak akan mampu melakukannya. Guki benar-benar terkejut, keringat dingin mengalir di punggungnya, jantungnya berdebar kencang karena cemas, ini menakutkan. Berdasarkan kendalinya atas panas, aku memperkirakan dia setidaknya mendekati penyempurna senjata tingkat 5. Tentu saja, ada juga unsur improvisasi yang terlibat, mencapai terobosan di bawah tekanan eksternal yang sangat besar. Tapi yang paling mengagumkan adalah ketenangannya, bahkan dalam keadaan yang paling genting sekalipun, dia bisa tetap tenang dan terkendali. Ini adalah kondisi pikiran yang tidak dapat dicapai oleh setiap penyempurna senjata. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Tidak, mustahil. Bahkan aku pun tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin kau bisa melampauiku? Ini ilusi. Ini pasti ilusi. Mata Jian Yan melotot, bola matanya dipenuhi amarah yang luar biasa dan urat-uratnya memerah. Dia hampir mengamuk dan menjadi gila. Wosh, gelombang. Napas Yunyu menjadi cepat, dan butuh waktu lama baginya untuk mengatur napas. Mata indahnya melebar karena terkejut dan tak percaya, dan dia sangat gembira, lalu menangis terseduh-seduh, ayah. Apakah ayah melihat itu? Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Aku tahu, seberat apapun tantangannya, dia pasti bisa mengatasinya. Ya, ya, Yunlong mengangguk berulang kali, saking terkejutnya hingga ia tak bisa berkata-kata sejenak. Yuntong menyaksikan seluruh proses itu dengan sangat jelas, ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan kekaguman, sungguh menakutkan. Kontrolnya terhadap panas benar-benar tepat, dieksekusi dengan sempurna dalam sekali jalan, mencapai tingkat yang unggul. Terutama temperamennya, bahkan di bawah tekanan yang sangat besar, dia tetap tenang dan terkendali. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi seorang ahli. Meskipun ia hanya memurnikan senjata fana tingkat terendah, di mata semua orang, Lin Chen memegang senjata ilahi yang tiada tandingannya di tangannya. Ini sudah cukup untuk menambah sentuhan gemilang pada acara pemurnian senjata tahun ini. View gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Hanya dia yang tahu tekanan luar biasa yang selama ini menimpanya. Untungnya, dia berhasil menciptakan mitos yang hampir mustahil, mencapai terobosan, dan membuktikan dirinya sekali lagi. Waktu yang lama. Yuntong tersadar dari lamunannya dan dengan gembira mengumumkan, "Selamat. Kamu telah menyelesaikan level ini." Aku mendengarnya. Seluruh hadirin bersorak dan bertepuk tangan riuh, seperti guntur, deru menggelegar yang menggema di langit, menciptakan suasana euforia yang luar biasa. Lin Chen bagaikan seorang kaisar, dengan ekspresi angkuh dan superior. Hal itu tidak hanya menuai sorak-sorai dari seluruh kota, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari semua orang yang hadir. Tentu saja, Jianyan dan Guqi adalah pengecualian. Mereka tampak sangat terkejut, wajah mereka pucat, dan mereka merasa lebih buruk daripada jika mereka sedang sekarat. Kita menang, aku tahu, kau tidak pernah kalah. Yun Yue tak bisa menahan diri dan bersorak gembira. Hehe, ini pertama kalinya aku melihat Yue sebahagia ini. Yunlong tersenyum tipis, menatap Lin Chen dari jauh, dan berkata dengan penuh kekaguman, lumayan. Dengan bakat dan temperamen seperti itu, kau pasti akan menjadi naga terkenal di masa depan. Tak heran kau mampu merebut hati putriku tersayang, dan bahkan aku pun cukup terharu. Jianyan melihat semua orang bersorak untuk Lin Chen, tetapi dia merasa seolah-olah hidup dalam bayang-bayang Lin Chen, sebuah mimpi buruk yang tak terlupakan baginya. Astaga, aku tidak percaya, aku tidak bisa menerimanya. Bisakah seseorang mengatakan padaku bahwa ini tidak benar? Jian Yan bersikap kasar dan arogan, wajahnya berkerut karena amarah, hatinya terbakar amarah, dan dia sangat marah hingga merasa seperti akan meledak. Ekspresi Guqi juga tidak menyenangkan, dan dia berkata sambil berkeringat dingin, aku sangat berharap anak ini bukan orang yang kubenci. Tangisan itu terdengar naik dan turun tanpa henti. Meskipun Lin Chen berhasil melewati level tersebut tanpa insiden besar, dia tidak melupakan gangguan yang dialaminya dari para penjahat sebelumnya. Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku, ini selalu menjadi prinsip Lin Chen.
Karena hak-haknya telah dilanggar, Lin Chen tentu saja tidak akan membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Tanpa basa-basi lagi, Lin Chen merenung dan berkata, "Tetua Yuntong, saya telah berhasil lulus ujian hanya karena keberuntungan. Tetapi peserta yang tidak bersalah itu terluka karena saya. Tubuhnya masih hangat, dan dia meninggal dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya. Saya tidak bisa tenang. Bukankah seharusnya saya mencari keadilan untuknya? Iya, kita harus mendapatkan keadilan." Berani melakukan pembunuhan di depan umum selama acara pembuatan senjata, di bawah pengawasan semua orang, jelas merupakan penghinaan terhadap otoritas jalan yang benar. Pembunuh itu harus dihukum berat. Jika kita tidak dihukum, kita tidak akan menerima perlindungan yang memadai, dan siapa yang berani berpartisipasi dalam acara pembuatan senjata di masa depan. Meskipun kami adalah kelompok yang rentan, kami juga memiliki martabat kami sendiri. Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami ditindas oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa, dan kami harus memberikan keadilan kepada orang-orang yang benar di dunia. Kerumunan itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Sekumpulan orang rendahan, Jian Yan mencibir, tenang dan terkendali. Tanpa bukti apapun, bahkan Yunlong, penguasa lembah awan terbakar, tidak akan berani menuduhnya secara palsu. Sebenarnya, Yuntong sangat menyadari situasi tersebut. Dia sudah lama mencurigai dalang di balik semua ini, tetapi dia berada dalam posisi sulit karena dia kekurangan bukti konkret dan waspada terhadap identitas dan latar belakang orang tersebut. Melihat Yuntong tetap diam, Lin Chen berkata dengan suara lantang dan jelas, "Tetua Yuntong, mohon tegakkan keadilan. Mohon, Tetua Yuntong, tegakkan keadilan. Mohon, Tetua Yuntong, tegakkan keadilan. Mohon, Tetua Yuntong, tegakkan keadilan." Kerumunan itu berteriak serempak, suara mereka dipenuhi kemarahan yang benar. "Ayah, ini menyangkut harga diri dan reputasi lembah kita. Kita tidak boleh membiarkan pembunuh itu lolos tanpa hukuman. Jika Tetua Yuntong memiliki keberatan, silakan maju untuk menegakkan keadilan," kata Yun Yue dengan marah. "Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Lagi pula, masalah ini berada di bawah yurisdiksi Tetua Yuntong, dan saya yakin dia akan menanganinya dengan benar," kata Yunlong dengan sungguh-sungguh. Bahkan, Yunlong telah mengirim pesan telepati kepada Yuntong, memberinya wewenang. Jian Yan merasa sedikit bersalah dan tidak ingin terus bersembunyi di bawah bayang-bayang Lin Chen, jadi dia memutuskan untuk pergi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Yuntong dengan hikmat membacakan, "Memang benar. Pertemuan akbar penempaan senjata adalah acara besar bagi jalan kebenaran di dunia. Sebagai penyelenggara pertemuan akbar penempaan senjata, lembah kami tidak akan membiarkan siapapun mengabaikan aturan atau melakukan kesalahan, bahkan kekuatan-kekuatan besar sekalipun." Setelah terdiam sejenak, Yuntong berkata dengan suara berat, "Saat ini, semua orang yang hadir adalah tersangka. Tidak seorang pun diizinkan pergi sampai pelaku sebenarnya ditangkap." "Hah?" Jian Yan terkejut, wajahnya memerah sambil mencibir dengan jijik, "Kau berani membatasi kebebasanku. Kalau begitu, aku ingin melihat trik apa lagi yang kau punya. Bawa jenazahnya ke atas," kata Yun Tonglang, dan dua murid dari lembah awan terbakar membawa jenazah perajin senjata tak bersalah yang telah meninggal. Segera setelah itu, Yuntong berkata kepada Lin Chen, "Anak muda Yan Chen, karena target dalangnya adalah kamu juga berhak untuk bergabung denganku dalam menangkap pelaku sebenarnya. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tentu saja, sesama penganut Tao ini dibunuh karena aku, dan aku harus mencari keadilan untuknya," kata Lin Chen dengan tegas, melangkah maju dan meneliti mayat itu dengan mata tajamnya. Yuntong, dengan mata tajamnya, memeriksa tubuh itu dengan saksama beberapa kali sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Tubuh ini sudah kaku, jelas menunjukkan bahwa ia telah diracuni. Terlebih lagi, racun ini sangat korosif dan dapat menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu singkat, menyebabkan kematian seketika. Ini sangat ganas." Analisis Yuntong benar, tetapi pemahaman Lin Chen bahkan lebih mendalam. Karena selama proses penempaan senjata, Lin Chen mempertahankan keadaan harmoni sempurna dengan alam, dan persepsinya bahkan lebih jernih daripada Yuntong. Terutama karena Lin Chen sendiri mahir dalam akupuntur, dan dalang di balik layar menggunakan jarum beracun untuk menyerang dari balik bayangan, Lin Chen telah mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama dan dengan cepat menemukan kebenarannya. Dan ternyata ada di sana. Tangan Lin Chen bergerak melintasi mayat itu, mencapai jantungnya. Dengan isapan tiba-tiba, dia menarik keluar jarum racun yang tipis dan panjang. Dalam sekejap, saat jarum beracun itu keluar dari tubuh, mayat tersebut terbakar secara spontan, api berasal dari dalam. Semburan api hitam beracun menyala, dan mayat itu dengan cepat berubah menjadi abu. Mayatnya sudah membusuk. Racun mematikan jenis apakah ini? Tubuhnya sudah menjadi abu, jadi tidak ada cara untuk membuktikan apapun. Pemandangan itu mengerikan, membuat semua orang merinding. Jika mereka terpilih, mereka akan langsung menjadi abu. "Racun api," seru Yuntong dengan heran. "Tetua itu hanya benar setengah-setengah," kata Lin Chen. "Oh, aku ingin tahu bagaimana pendapatmu, teman muda." Yuntong cukup penasaran. Lin Chen mampu mengidentifikasi kuali halus kelas Suan di antara ratusan artefak, jadi penglihatannya pasti luar biasa. "Dari pengamatan cermatku, racun ini termasuk jenis dingin," kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. "Racun dingin? Bagaimana mungkin?"
Jika itu racun dingin, bagaimana mungkin mayat itu terbakar secara spontan? Semua orang terkejut dan bingung. Yuntong cukup terkejut, dan menyipitkan matanya, aku ingin mendengar detailnya. Racun dingin ini sangat dingin, dan hanya dapat dilawan oleh api yang murni. Pertama, ia dapat meningkatkan toksisitasnya, dan kedua, ia akan langsung meleleh saat racun menyebar, sehingga menyamarkan api yang digunakan oleh dalang. Lin Chen menganalisis dengan cermat, namun, mengendalikan racun dingin dengan sempurna bukanlah hal yang mudah, yang hanya berarti bahwa kendali dalang atas api telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Benar, hanya mereka yang telah mencapai level ahli penyempurna senjata tingkat 5 yang bisa melakukannya. Yuntong mengangguk sedikit. Penyempurna senjata tingkat 5. Semua orang menghela napas dan terdiam. Pada kenyataannya, semua orang yang hadir memahami bahwa satu-satunya musuh Lin Chen adalah Jian Yan. Hanya Jian Yan yang mampu merencanakan makar terhadap Lin Chen, dan hanya Jian Yan yang mampu melakukannya. Saat ini, bukti yang ada masih belum cukup. Jian Yan juga terkejut dan agak gelisah, betapa tajamnya matamu. Kau bisa melihat menembus racun dingin yang kugunakan. Tapi lalu apa? Mayat itu telah berubah menjadi abu, hanya menyisakan jarum beracun. Bukti apa yang bisa menunjuk padaku? Jian Yan, pasti Jian Yan. Orang ini menyimpan dendam terhadap Yan Chen. Hanya dia yang tega bersekongkol melawan dan mengganggu Yan Chen. Dia pasti bersembunyi di sini. Ayah, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Yun Yue sangat marah. Jangan terburu-buru. Menangkap penjahat membutuhkan bukti. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Yan Chen dulu. Yunlong menatap Lin Chen dengan tenang dan penuh minat. Ini juga merupakan ujian bagi Lin Chen. Bagian 907. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang yang hadir tahu siapa yang berada di balik semua ini, tetapi mereka kekurangan bukti, takut pada tokoh-tokoh berpengaruh, dan tidak berani mengungkapkannya. Tidak seorang pun berani berdiri dan mendukung Lin Chen. Lagi pula, Jian Yan mewakili Sekte Pedang, jadi betapapun marahnya mereka tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Saat ini juga, Lin Chen memegang jarum racun di tangannya, matanya seperti bintang, tajam seperti besi cor, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jarum racun adalah benda yang halus. Untuk mengendalikan racun dingin dengan api senjata sambil memastikan daya serangnya yang kuat, seseorang tidak hanya membutuhkan kendali yang mendalam atas api senjata, tetapi juga kendali yang besar atas kekuatan. Lagi pula, racun dingin menempel pada jarum racun, dan di bawah serangan dan gerakan berkecepatan sangat tinggi, khasiat racun pasti akan terpengaruh. Iya, musuh menyerang dengan sangat cepat, bahkan aku pun tidak bisa mendeteksinya sesaat. Aku hanya bisa mengatakan bahwa teknik musuh sangat terampil. Yuntong mengangguk setuju, yang mudah dipahami. Memang, orang ini menggunakan ki untuk mengendalikan jarum-jarum itu, dan hanya dengan menyerang dengan cepat racun dingin di dalam jarum-jarum itu dapat distabilkan. Kata Lin Chen. Aneh sekali, bahkan jika kau bisa menggunakan energi yang kuat untuk menutup aliran racun dingin, secara logika, bahkan jika seseorang terkena jarum beracun, efek racun seharusnya tertunda. Tapi orang yang diracuni itu mati seketika, dan racunnya menyebar dengan sangat cepat. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Yuntong mengerutkan kening. Itulah kuncinya. Tatapan Lin Chen menajam, dan dia berkata dengan serius, alasan mengapa racun dingin langsung berefek di tubuh orang yang diracuni adalah karena jarum racun mengandung sedikit energi pedang. Dan energi pedang ini sangat dominan. Ketika mengenai target, energi pedang langsung mengaktifkan racun dingin, membuat toksisitasnya sangat dominan, dan dengan cepat mengikis organ dalam orang yang diracuni secara agresif. Energi pedang. Kerumunan itu menghela napas, rasa dingin menjalari punggung mereka, dan kecurigaan mereka terhadap Jian Yan semakin dalam. Jian Yan berkeringat deras, jelas merasa bersalah. Jian Yan ingin menyelinap pergi, tetapi di bawah pengawasan ketat mata Dharma Yuntong, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Jika dia ketahuan mencoba melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain mengaku dan mengkonfirmasi kejahatannya. Energi pedang. Yuntong terkejut. Bahkan dengan penglihatannya yang tajam, dia tidak bisa melihat sejelas Lin Chen. Memang, sebagai kultivator pedang, aku tahu ini dengan sangat baik. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh, jelas bahwa dalang ini bukan hanya seorang ahli penyempurna senjata yang sangat terampil, tetapi juga memiliki pencapaian mendalam dalam ilmu pedang. Mengatakan itu, mata tajam Lin Chen, seperti mata elang malam, menyapu seluruh tempat kejadian sebelum akhirnya terfokus pada Jian Yan. Dia berkata dingin, tidak setiap kultivator pedang dapat menembus energi pedang menjadi jarum racun. Tetapi sekte pedang memiliki teknik pedang yang sangat mendalam yang disebut teknik tubuh pedang tanpa batas. Teknik ini dapat mengubah ki menjadi bentuk, dan menggunakan bentuk itu sebagai pedang. Bahkan sepotong kayu busuk pun dapat menjadi senjata mematikan di tanganmu. Jian Yan tersentak, keringat dingin mengalir di punggungnya. Bahkan dari kejauhan, dia tidak berani menatap mata Lin Chen. Tatapan Lin Chen dingin dan tajam saat ia menatap Jian Yan dengan saksama di tengah kerumunan, seperti paku, dan berkata dengan suara dingin, mempertimbangkan poin-poin di atas, hanya satu orang di sini yang bisa melakukan ini, jadi hanya ada satu pembunuh. Itu saja. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin, dan dalam sekejap mata, dia dengan cepat melepaskan jarum itu. Jarum Kekaisaran. Lin Chen unggul dalam keterampilan menjahit. Suara mendesing.
Ketajamannya sehalus sutra, selembut kilat, dan sangat menusuk. Arus udara tampak terbelah dalam garis lurus dalam sekejap. Tepat dan akurat, ia menembus kerumunan dan melesat lurus menuju nyala api pedang. Itu terjadi tiba-tiba, tak terduga, dan tanpa peringatan. Ekspresi Jian Yan berubah drastis. Mereka telah berbicara dengan baik, tetapi dia tidak pernah menyangka Lin Chen tiba-tiba akan bersekongkol melawannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah teknik pengendalian susunan Lin Chen bahkan lebih luar biasa. Selain itu, pikiran Jian Yan sudah kacau, dan dia lengah serta panik, dia tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan serangan mendadak dari jarum-jarum beracun itu. Cih! Pukulan itu tepat mengenai jantung tubuh. Ah! Gelombang! Jian Yan berteriak kaget, terhuyung mundur, wajahnya pucat dan dipenuhi amarah. Kebaikan! Seluruh hadirin terkejut, dan semua mata mengikuti suara teriakan itu, yang akhirnya tertuju pada Jian Yan. Api pedang! Semua orang tercengang. Di luar dugaan, Lin Chen bertindak begitu tegas, tidak hanya menarik Jian Yan keluar dari kerumunan, tetapi juga dengan mudah menundukkannya dengan satu pukulan. Luar biasa, seru Yun Tong kaget. Serangan itu terlalu cepat untuk ditangkis, bahkan dia sendiri tidak sempat bereaksi. Api pedang, itu api pedang. Bajingan ini memang bersembunyi di sini. Seru Yun Yue dengan marah. Tenanglah dan lihat apa yang akan dilakukan Yan Chen. Yun Long berkata dengan serius, aku mengerti perasaanmu, tetapi identitas Jian Yan tidaklah sederhana. Akan sangat merepotkan jika dia kehilangan nyawanya di lembah awan terbakar kita. Masalah, nyawa dibalas nyawa, hutang dibalas hutang, itu baru adil. Kapan ayah menjadi begitu ragu-ragu, bimbang, dan takut akan kekuasaan? Yun Yue sangat tidak puas. Aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan ikut campur. Keputusan sekarang ada di tangan Yan Chen, kata Yun Long dengan serius. Meskipun kata-kata Yan Chen sangat masuk akal, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjuk Jian Yan sebagai pembunuhnya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bukti, bukankah sudah cukup jelas sekarang? Yun Yue mencibir. Keadilan akan ditegakkan. Tenanglah, sebelum kita memiliki bukti yang mutlak, kita, lembah awan terbakar, hanya bisa bersikap netral dan mengamati apa yang akan dilakukan Yan Chen selanjutnya. Jika dia memiliki alasan yang cukup untuk membuktikan dirinya, tentu saja aku akan menegakkan keadilan untuknya. Kata Yun Long dengan sungguh-sungguh, karena dia memang tidak berdaya menghadapi situasi ini. Yang terpenting, identitas Jian Yan terlalu sensitif. Lagi pula, dia adalah murid kesayangan tetua iblis pedang dan mewakili seluruh sekte pedang. Saat menegakkan keadilan di lembah awan terbakar, dia harus menanggung tekanan yang sangat besar. Sebagai penguasa lembah, tanggung jawab utama Yun Long adalah memprioritaskan kepentingan lembah awan terbakar. Sekarang, Jian Yan berlutut dengan satu lutut, wajahnya pucat pasi, jantungnya berdebar kencang seolah tersambar petir, kesakitan luar biasa. Yang lebih mematikan lagi adalah jarum beracun itu mengandung racun dingin, yang bahkan lebih ampuh dan mematikan, dan telah menusuk langsung meridian jantungnya. Jika dia memaksa jarum itu keluar, dia pasti akan mati. Dasar bajingan, beraninya kau bersekongkol melawanku, teriak Jian Yan. Melihat ekspresi Jian Yan yang kesakitan dan marah, tidak seorang pun merasa simpati, sebaliknya, mereka merasakan kepuasan yang besar, karena akhirnya berhasil melampiaskan amarah mereka. Aku hanya membalas perbuatan mereka. Lin Chen tertawa dingin, melesat ke tengah kerumunan, ekspresinya tanpa ampun, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju lokasi kobaran api pedang. Dasar bajingan, aku selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran, berani-beraninya kau memfitnahku. Sebaliknya, kau, tanpa bukti apapun, bersikap arogan dan lancang, berani menggunakan jarum beracun untuk menjebakku. Apakah kau ingin menjadikan seluruh sekte pedang sebagai musuhmu? Jian Yan melotot dan menggertakkan giginya. Jujur dan berintegritas. Semua orang geram, berharap mereka bisa meludahi Jian Yan sampai mati dengan seteguk air, karena dia bisa begitu tidak tahu malu. Aku berani berurusan denganmu, jadi tentu saja aku punya bukti yang kuat. Kata Lin Chen dingin. Bukti nyata, hanya berdasarkan beberapa kata-katamu. Jika kau tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Tidak perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahku dan menendangku saat aku sedang jatuh. Mata Jian Yan merah padam, amarahnya meluap. Kaulah yang tidak bisa menerima kekalahan, ya. Lin Chen mencibir, sambil berkata dengan nada mengejek, karena kau berdebat dengan begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Kau menjijikkan dan tak tahu malu, kau yang pertama kali bersekongkol melawanku, apa yang kau pertaruhkan? Jian Yan sangat marah. Bukankah kau pikir aku menjebakmu? Lin Chen tersenyum main-main, lalu berkata dingin, kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, saat aku mencabut jarum beracun itu, aku sudah menyerap racun dingin ke dalamnya. Dan racun dingin ini sangat unik dan sangat beracun, bukan sesuatu yang bisa dinetralkan oleh orang biasa. Jika kaulah yang memberikan racun dingin itu, kau pasti punya cara untuk menetralkannya. Kau, Jian Yan sangat marah hingga matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka Lin Chen akan begitu kejam dan membalas perkataannya. Kakak Jian Yan, tolong jangan terlalu marah. Jarum beracun itu sudah menusuk meridian jantungmu. Jika kau tidak segera melakukan detoksifikasi, racun itu akan menyerang jantungmu dan merusak organ dalammu. Bahkan Dewa Emas Luo Agung pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata Lin Chen bercanda, tentu saja, mungkin juga aku salah menilai.
Jika kau tidak bisa melakukan detoksifikasi, aku tentu saja akan bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku dan membayar dengan nyawaku. Aku serius. Semuanya tergantung pada apakah kakak Jianyan bersedia mengambil risiko denganku. Itu kejam. Langkah Yan Chen benar-benar cerdik. Sekarang, Jianyan terjebak dalam dilema, apakah harus melakukan detoksifikasi atau tidak. Semuanya tergantung pada apakah dia memprioritaskan reputasinya atau nyawanya. Haha, ini sungguh menyenangkan. Semua orang merasa lega dan mengacungkan jempol kepada Lin Chen. Itu kejam. Untungnya aku tidak memprovokasi anak ini. Guqi diam-diam bersukacita, tetapi pada saat yang sama merasa bersalah. Dia menghibur dirinya sendiri, anak ini pasti bukan Xing Chen, kan? Lagi pula, Xing Chen terkena api suci roh beku milik guruku, sama sekali tidak ada kemungkinan dia selamat. Melawan kejahatan dengan kejahatan, begitulah seharusnya. Ejek Yun Yue. Luar biasa, anak ini sangat pintar. Semakin saya memperhatikannya, semakin saya menyukainya, kata Yun Long sambil tersenyum. Meskipun Yun Tong tidak ingin lembah awan terbakar menanggung tekanan besar yang ditimbulkan oleh Sekte Pedang, dia harus mengagumi rencana brilian Lin Chen, yang memaksa Jian Yan untuk mengaku tanpa diminta. Sword Flame, buas dan tirani, menggertakkan giginya karena benci, kau memaksaku. Tidak, aku sedang mencari kebenaran. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata dengan sinis, tentu saja, jika kakak senior Jianyan bersedia mengorbankan dirinya untuk kebenaran, aku bersedia pergi ke mata air kuning bersamamu. Jianyan menatap Lin Chen dengan tatapan ganas, seolah ingin melahapnya. Dalam hatinya, ia telah mengutuk leluhur Lin Chen selama 18 generasi. Ya, sebagai murid Sekte Pedang, murid utama Iblis Pedang, dan anggota berpangkat tinggi dari Sekte Pedang, masa depan Jianyan tidak diragukan lagi cerah. Seorang pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus teguh, dan tentu saja, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena dendamnya terhadap Lin Chen. Dasar binatang, kau kejam. Jian Yan menggertakkan giginya. Dihadapkan pada pilihan antara kehormatan dan hidup, Jian Yan akhirnya memilih yang terakhir. Langsung, Jian Yan duduk bersila, mengendalikan api yang ungu yang mendalam, mengalirkan energi pedang di dalam tubuhnya, dan mulai membersihkan dirinya dari racun. Detoksifikasi. Api pedang telah memulai detoksifikasi. Apakah ini pengakuan bersalah? Di antara mereka yang hadir, Jian Yan adalah yang paling mencurigakan. Jika bukan dia, siapa lagi? Dia berani bersikap sok benar, dan sekarang dia dipermalukan lagi. Dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri. Aku tak pernah menyangka Sekte Pedang, kekuatan kebenaran terkemuka, akan memiliki penjahat yang begitu hina dan tak tahu malu, terlebih lagi, para ahli pemurnian senjata yang terkenal. Ini benar-benar membuka mata. Semua orang mengutuk dan mencemoohnya. Namun, Lin Chen tetap tenang dan terkendali, karena sudah lama memahami niat Jian Yan. Seorang pria pengkhianat dan tak tahu malu seperti Jian Yan, akankah ia peduli dengan kehormatan di hadapan hidup dan mati? Bagian 908. Semua orang di ruangan itu menyaksikan Jian Yan menyembuhkan dirinya sendiri dari racun tersebut. Jelas sekali. Sword Flame benar-benar memiliki cara untuk melawan racun dingin, tubuhnya mengeluarkan asap hitam kecoklatan yang berkabut, terus-menerus mengeluarkan racun dari tubuhnya. Wajahnya yang semula pucat perlahan-lahan kembali merona. Api pedang benar-benar memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi. Ya, racun dingin itu sangat ganas dan sangat korosif. Jika mengenai meridian jantung, bahkan kultivator inti emas tingkat tinggi pun pasti akan mati tanpa penawar yang sesuai. Jadi begini pertanyaannya, jika Jian Yan benar-benar berhasil menyembuhkan racun itu pasti akan membuktikan kesalahannya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Yan Chen. Akankah lembah awan terbakar membela keadilan bagi kita, yang rentan? Aku khawatir ini akan sulit. Lagi pula, Jian Yan memiliki latar belakang yang kuat dan mewakili reputasi sektenya. Seburuk apapun kejahatan Jian Yan, dia selalu bisa membela diri. Lembah awan terbakar hanyalah penyelenggara acara pemurnian senjata, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang tidak penting, menanggung tekanan dari Sekte Pedang. Yang kuat memangsa yang lemah, dunia pada dasarnya kejam seperti ini. Terimalah kenyataan. Lalu bagaimana jika kejahatan Jian Yan terbukti benar? Siapa yang berani menghukum Jian Yan? Kerumunan itu bergumam di antara mereka sendiri, mempertanyakan dengan mendalam apa yang disebut sebagai keadilan. Ayah, jika buktinya meyakinkan, apa yang akan ayah lakukan? Yunyu melirik Yunlong. Ini memang masalah sulit bagi lembah awan terbakar. Jika kita tidak menghukum para penjahat, itu tentu akan merusak prestise kita. Tetapi jika kita menghukum mereka dengan berat, kita harus menanggung tekanan dari Sekte Pedang. Yunlong menghela napas. Biarkan dunia memperdebatkan benar dan salah. Terus terang saja, ayah masih ingin lepas tangan sepenuhnya dari masalah ini, kata Yunyu dengan nada tidak senang. Mereka yang tidak berada dalam posisi penting sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan ini. Ketika kau mewarisi kepemimpinan lembah ini, kau akan memahami kesulitan ayahmu. Yunlong menghela napas pelan. Namun yakinlah, sebagai sekte yang paling adil di domain pedang surgawi, Sekte Pedang tidak akan mengingkari janjinya kepada dunia. Bahkan jika Jian Yan bersalah, Tetua Iblis Pedang harus datang untuk menentukan hukumannya. Tetua Iblis Pedang selalu jujur dan menghargai reputasinya, jadi dia tidak akan menunjukkan pilih kasih atau melindungi siapapun. Aku harap begitu, kata Yunyu dengan perasaan tak berdaya.
Lin Chen mengamati dengan tenang saat Jian Yan menjalani detoksifikasi, tanpa terpengaruh. Waktu yang lama. Fiuh. Jian Yan menghela napas dalam-dalam, matanya yang tajam melebar saat dia berteriak, hancurkan. Gelombang. Suara mendesing. Jarum beracun itu menembus tubuhnya, entah disengaja maupun tidak, dan mengenai Lin Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Chen bereaksi dengan cepat dan mudah, menangkap jarum beracun itu dengan kuat di antara dua jarinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kakak senior Jian Yan ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi? Nak, jangan terlalu sombong, kalau tidak, kau akan menderita, kata Jian Yan dingin. Aku tidak tahu apakah aku telah mengalami kerugian atau tidak, tetapi karena racunnya telah disembuhkan, bukankah seharusnya kita menyelesaikan masalah ini di antara kita? Lin Chen merenung. Apa yang perlu dihitung? Aku punya kemampuan untuk mendetoksifikasi, itu keahlianku. Jian Yan dengan tak tahu malu menolak mengakuinya, dan berkata dingin, jika kau ingin menuduh seseorang, kau selalu bisa menemukan dalih. Ini saja tidak cukup untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Sebaliknya, kau, tanpa bukti apapun, menggunakan cara-cara hina untuk bersekongkol melawanku, memaksaku untuk mengakui kejahatan yang direkayasa. Jika ada yang harus menyelesaikan perhitungan, seharusnya aku yang menyelesaikan perhitungan denganmu. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Mereka sekarang menyebut sesuatu yang berbentuk persegi menjadi bulat. Sepertinya Jian Yan jelas menolak untuk mengakuinya. Apakah ini karakter sebenarnya dari murid Sekte Pedang? Tak tahu malu, sombong, dan tidak masuk akal. Semua orang marah, tetapi karena kekuatan dan kedudukan Jian Yan, tidak ada yang berani membela Lin Chen. Sungguh keterlaluan, orang ini jelas-jelas hanya mencari alasan, kata Yunyu dengan marah. Ayah, apakah ayah benar-benar akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Mari kita tunggu dan lihat. Ekspresi Yunlong tampak muram. Lin Chen mengerutkan kening, seolah sudah menduga Jian Yan akan menyangkalnya, lalu memainkan jarum racun di tangannya. Jarum racun ini berkualitas luar biasa dan dibuat dengan sangat indah. Jika saya tidak salah, jarum racun ini seharusnya terbuat dari besi dingin untuk menyerap racun dingin. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh seorang ahli senjata biasa. Lalu kenapa, ada banyak sekali ahli pembuatan senjata di dunia ini? Tidak sulit bagi mereka untuk memurnikan jarum racun dari besi dingin. Lagi pula, tidak ada bukti yang cukup untuk menuduhku. Jian Yan tetap menantang. Memang benar, belum ada bukti yang meyakinkan, kata Lin Chen sambil tersenyum, tapi menurutku jarum beracun ini dibuat dengan sangat teliti, dan mustahil hanya ada satu. Jika kakak senior Jian Yan benar-benar tidak bersalah, maka sebaiknya kau serahkan cincin rohmu, dan tetua Yuntong akan bertanggung jawab atas pencariannya. Jika aku benar-benar telah berbuat salah padamu, tentu saja aku akan meminta maaf kepadamu. Memang, jika kau benar-benar tidak bersalah, aku bisa meminta maaf kepadamu atas nama seluruh lembah awan terbakar. Yuntong akhirnya berdiri, tak tahan lagi dengan sikap kurang ajar Jian Yan. Kenapa, ada ratusan atau bahkan ribuan orang di sini, kenapa kalian mengincar saya? Siapa di antara kalian yang berhak melakukan itu? Jian Yan meraung marah, bertekad untuk melanjutkan tindakan tak tahu malunya. Karena kaulah tersangka utama, kata Lin Chen. Kecurigaan, semua orang yang hadir adalah tersangka. Kau memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Jian Yan menggertakkan giginya dan berteriak, aku ingin bertanya, siapa yang melihatku melakukannya? Semua orang hanya bisa diam, menahan amarah mereka. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dulu aku menganggapnya teman, tapi sekarang aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Yun Yue sangat marah tetapi tidak berdaya. Melihat ketidakmaluan Jian Yan, Lin Chen kehilangan kesabaran dan mengejek. Semua orang mengatakan bahwa Sekte Pedang adalah sekte kebenaran terkemuka di domain pedang surgawi, terkenal di seluruh dunia. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki murid yang tidak tahu malu sepertimu. Aku benar-benar telah memperluas wawasanku. Aku bajingan, kaulah yang tak tahu malu, teriak Jian Yan. Tanpa bukti apapun, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Saya baru saja selesai berbicara. Asteris memukul, asteris. Terdengar suara tamparan keras. Gerakan Lin Chen begitu cepat sehingga hanya bayangan buram yang terlihat. Jian Yan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan seluruh wajahnya langsung membengkak. Bajingan, beraninya kau memukulku, teriak Jian Yan, matanya menyala-nyala karena amarah. Memukulmu, siapa yang melihatku memukulmu? Bukti apa yang kau punya? Lin Chen tersenyum penuh arti. Apakah kau benar-benar berpikir semua orang buta? Jika bukan kau yang melakukannya, lalu siapa lagi? Jian Yan sangat marah dan berteriak, Tetua Yuntong. Anda adalah orang yang paling adil di sini. Anda yang menjadi hakim. Maaf, saya tidak melihat apapun. Yuntong menggelengkan kepalanya. Jian Yan terkejut. Dia mengamati seluruh tempat kejadian dan berteriak, Kalian semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah anak ini menamparkan wajahku? Disayangkan. Semua orang tetap diam, dan tidak ada yang menjawab. Sekumpulan bajingan buta. Jian Yan hampir meledak karena marah. Tapi saya baru saja selesai berbicara. Tampar. Serangkaian tamparan lain di wajah, seperti bunga pir yang bermekaran di tengah hujan, datang tanpa henti dan dengan panik menghantam Jian Yan. Tampar.
Serangkaian suara tamparan keras, seperti petasan, terdengar dari sisi lain, hampir berirama. Gelombang. Jian Yan menjerit kesakitan. Baru saja menjalani detoksifikasi, tubuhnya sangat lemah, dan dia tak mampu melawan serangan Lin Chen yang tanpa henti. Darah berceceran di mana-mana saat Jian Yan dipukuli dengan brutal, tak mampu membedakan arah mana yang benar dan mana yang salah, dan tergeletak di tanah, mencari giginya. Luar biasa, sangat luar biasa. Ritme ini sangat bagus, aku benar-benar ingin menari. Cara menghadapi bajingan tak tahu malu seperti itu adalah dengan melawan api dengan api. Para penonton merasa sangat puas dan bersorak. Pukul dia keras-keras. Hajar bajingan ini sampai mati. Yunyu mengacungkan tinju merah mudanya. Yunlong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hehe, aku justru merasa kelakuan anak ini yang tidak tahu malu itu cukup menggemaskan. Gaya Yan Chen, si anak muda, dalam melakukan sesuatu memang sangat gegabah, tapi Jian Yan memang pantas dipukul. Yun Tong juga cukup senang melihat ini dan merasa sangat gembira. Cukup, Jian Yan meraung, mengeluh dengan getir. Yun Tong tampak tak berdaya dan diam-diam mengirimkan suaranya, anak muda Yan Chen, apapun yang terjadi, Jian Yan adalah murid utama tetua Jianmo. Sekalipun kau tidak peduli dengan biksu itu, setidaknya kau harus mempertimbangkan perasaan Buddha dan tahu kapan harus berhenti. Memang, mengingat identitas Jian Yan yang sensitif dan fakta bahwa dia tidak secara langsung menyinggungnya, Lin Chen tidak memiliki alasan yang sah untuk membunuhnya. Dia hanya ingin membalaskan dendam atas kematian perajin senjata yang tidak bersalah itu. Asteris memukul. Satu pukulan telapak tangan lagi, kuat dan ganas, membuat Jian Yan melihat bintang-bintang dan benar-benar kehilangan orientasi. Jian Yan memuntahkan seteguk darah, merasa lega, tetapi wajahnya memar dan bengkak, seluruh wajahnya tidak rata, dua baris giginya hampir patah, wajahnya berlumuran darah, dan dia tidak dapat dikenali lagi, pemandangan yang menyedihkan. Sungguh tragis. Semua orang menghela napas lega, merasa cukup senang. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap kebencian Lin Chen terhadap kejahatan, keberaniannya dalam menghadapi kekuasaan, keberaniannya untuk bertindak, dan komitmennya untuk menegakkan keadilan. Sialan, sepertinya aku harus menjauh darinya mulai sekarang. Guqi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, jantungnya berdebar kencang karena takut. Batuk-batuk gelombang. Jian Yan terbatuk-batuk mengeluarkan darah, marah dan hampir buta. Dia menatap Lin Chen dengan seringai bengkok, matanya melotot saat dia menggeram, dasar binatang. Beraninya kau menamparkan wajahku berulang kali, mempermalukanku. Apa aku menamparkan wajahmu? Mata mana yang kau lihat? Kakak senior Jian Yan, kau butuh bukti untuk bicara, kau tidak bisa sembarangan menuduh seseorang. Lin Chen melipat tangannya, ekspresinya angkuh, dengan santai menikmati ekspresi kesakitan Jian Yan. Kau, Jian Yan sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Kakak Jian Yan, jangan terlalu emosi, ungkapkan isi hatimu dengan baik, aku akan mendengarkan dengan saksama. Lin Chen tertawa terbahak-bahak. Kau memang bajingan, tapi aku jauh lebih bajingan darimu. Berusaha mendapatkan keuntungan atas Lin Chen hanyalah angan-angan belaka. Haha, itu sangat memuaskan, itu lebih sesuai dengan kepribadiannya. Suasana hati Yunyu langsung cerah. Kau hanya bisa menggunakan cara-cara tak tahu malu untuk menghadapi bajingan. Anak ini punya kepribadian unik, tak heran dia berhasil memikat hatimu, kata Yunlong sambil terkekeh. Ayah, jangan salah paham. Yan Chen sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Lagi pula, dia adalah pria yang berhati dalam dan tulus dalam hubungannya. Bagaimana mungkin dia mengkhianati orang yang dicintainya? Wajah Yun Yue menunjukkan sedikit kesedihan. Tidak ada yang bisa memprediksi urusan hati, jadi mengapa tidak memberi diri Anda sedikit kepercayaan diri? Yuer mengatakan bahwa dia dan aku hanya berteman, atau mungkin bahkan bukan teman. Teman, benarkah kau berpikir begitu? Tatapan Yunlong dalam, seolah pikiran Yunyu tidak bisa disembunyikan darinya, ayahnya. Kemudian, setelah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, Jian Yan menjadi jauh lebih jinak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, kau menang. Kita akan menyelesaikan ini di pertemuan akbar penempaan senjata. Begitu pula, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padamu lagi," kata Lin Chen dingin. Kau akan menyesalinya. Jian Yan mencibir, menyadari bahwa dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun, lalu pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Luar biasa. Seluruh hadirin langsung bertepuk tangan dengan meriah, sebuah sorak-sorai yang menggelegar. Citra unik Lin Chen telah memikat hati semua orang. Bagian 909. Acara pembuatan senjata telah selesai, dengan tahap kedua penilaian periferal telah berakhir. Seperti yang diperkirakan, karena kesulitan dalam lulus ujian meningkat secara signifikan, tingkat eliminasi mencapai rekor tertinggi, dengan hanya 68 orang yang berhasil lulus ujian. Namun, tahap kedua dari penilaian periferal ini adalah yang paling sensasional dalam sejarah, dan Lin Chen menjadi terkenal dalam semalam. Putaran kedua penilaian periferal hari ini benar-benar luar biasa. Ya, Yan Chen mampu membalikkan keadaan di saat-saat krusial dan menciptakan keajaiban yang hampir mustahil. Dia benar-benar kuda hitam yang tangguh. Sepertinya persaingan untuk 8 besar tahun ini akan jauh lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Memikirkannya saja sudah membuatku tak sabar menantikannya. Yang paling menjijikkan adalah Jian Yan.
Aku tidak pernah menyangka murid Sekte Pedang akan bertindak begitu hina dan tidak tahu malu. Demi mengganggu terobosan Yan Chen, dia malah menggunakan tipu daya untuk meracuni seorang perajin senjata yang tidak bersalah. Untungnya, Yan Chen menyadari tipu daya Jian Yan dan menggunakan kejahatan untuk melawan kejahatan, memberi Jian Yan tamparan keras di wajah. Dia akhirnya mendapatkan keadilan untuk semua perajin senjata di dunia. Sungguh memuaskan untuk memikirkannya. Pertempuran Yan Chen telah membuatnya terkenal di seluruh dunia. Aku khawatir Yan Chen bukanlah identitas aslinya. Setelah kompetisi pemurnian senjata berakhir, semuanya akan terungkap. Siapapun Yan Chen, apa yang dia lakukan hari ini telah memenangkan hati semua orang. Mulai sekarang, dia akan menjadi idola saya, dan dia akan menjadi panutan yang saya kejar dalam hidup. Di seluruh Burning Cloud Valley, berita itu menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan kehebohan. Ruang penempaan senjata kelas atas pasti ada di suatu tempat. Wajah Jian Yan berkerut karena amarah, giginya terkatup rapat penuh kebencian. Yan Chen, bajingan tak tahu malu, beraninya kau menamparkan wajahku berulang kali. Kau mempermalukanku dan membuatku merasa sangat malu. Aku akan melakukan apa saja untuk mengalahkanmu. Aku akan membuatmu tunduk padaku di depan umum, lalu mengulitimu hidup-hidup, mencabuti tendonmu, dan membuatmu menjadi orang cacat yang dibenci seumur hidupmu, berharap kau mati. Itu saja. Jian Yan mengeluarkan beberapa pil yang tidak diketahui jenisnya, berniat untuk meningkatkan tingkat kultivasinya secara paksa melalui cara khusus. Ruang pembuatan senjata. Tempat itu kosong kecuali Lin Chen. Wus, wus, gelombang. Ular api menari-nari di udara saat Lin Chen berkonsentrasi penuh, tangannya yang terampil memungkinkannya mengendalikan perubahan api sesuka hati, dengan cermat memurnikan batu esensi. Ya, sejak saat paling berbahaya, Lin Chen telah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berhasil memurnikan batu hitam tersebut. Setelah itu, Lin Chen hampir mencapai potensi maksimalnya, meningkatkan kendalinya atas api dalam proses pembuatan senjatanya secara signifikan dan meningkatkan keterampilan pembuatan senjatanya secara drastis. Kini ia dapat dengan mahir mengendalikan kekuatan kuali esensi api, dengan pemahaman yang sangat tepat tentang intensitas api. Dari bahan baku kualitas terendah hingga kualitas tertinggi, Lin Chen dapat memurnikannya dengan mudah dan sesuka hati. Pada saat yang sama, penguasaannya terhadap rune roh juga telah meningkat pesat. Bahkan artefak biasa yang dimurnikan dari batu hitam dapat diresapi dengan rune roh untuk meningkatkan kekuatan atributnya. Dilihat dari perlakuan khusus yang diberikan Yuntong kepada Lin Chen selama tahap kedua penilaian pendahuluan, penilaian akhir besok pasti akan jauh lebih sulit, dan Lin Chen harus mempersiapkan diri sepenuhnya. Penuh. Setelah berlatih seharian penuh, kemampuan Lin Chen dalam memurnikan senjata meningkat secara signifikan. Ia kini dapat mengendalikan kekuatan kuali esensi api dengan mudah, dan bahkan dapat mengubahnya menjadi senjata yang sangat mematikan. Emas kecil, Lin Chen memanggil peri kecil itu. Cicit-cicit, Little Gold penuh energi dan sangat aktif. Anak kecil, kau tahu kan, tidak akan mudah untuk mendukungmu di masa depan, jadi sekarang kau harus bekerja keras untuk mendapatkan beberapa batu spiritual untukku. Lin Chen tertawa. Dengan kemampuan Little Gold untuk mengubah batu menjadi emas, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang di lembah awan terbakar. Lagi pula, emas murni adalah bahan pemurnian yang sangat berharga, dan harganya bisa lebih tinggi dari 10 batu spiritual berkualitas tinggi di pasaran. Terlebih lagi, tidak ada kepastian bahwa ada orang yang mau menjualnya. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen melemparkan setumpuk besar besi hitam dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian bisa mengubah besi hitam ini menjadi harta karun tergantung pada kemampuan kalian. Jangan khawatir, ini pasti akan memuaskan selera makan kalian. Cicit-cicit gelombang. Xiao Jin mengangguk berulang kali. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Chen, dia tentu ingin melakukan yang terbaik untuk menunjukkannya. Pada saat itu, Little Gold menghembuskan cahaya keemasan, yang meresap ke dalam sepotong besi hitam. Seolah bertatahkan emas dan dilapisi perak, besi hitam biasa itu seketika berubah menjadi sepotong emas murni. Haha, bagus. Sebuah hadiah. Lin Chen sangat gembira dan segera memberikan batu spiritual tingkat tinggi kepada Xiao Jin untuk memulihkan energinya. Ya, dengan tingkat konsumsi Xiao Jin, setiap kali dia bisa memunculkan sepotong emas murni, dia bisa menukarkan batu spiritual tingkat tinggi dengan sepotong emas murni yang cukup berharga. Ini jelas merupakan kesepakatan yang bagus. Selain itu, setiap kali Xiao Jin menyerap batu spiritual, esensi tersebut akan menetap di tubuhnya, yang dapat diedarkan dan dimurnikan, sehingga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Xiao Jin. Dengan cara ini, Lin Chen mengisi kembali energi Xiao Jin, sementara Xiao Jin dengan tekun mengubah besi hitam menjadi emas murni. Sejam kemudian, gunung besi hitam itu telah berubah menjadi tumpukan emas murni. Emas itu bersinar seperti emas, kecemerlangannya hampir membutakan Lin Chen. Haha, aku kaya, aku tidak akan pernah kekurangan batu spiritual lagi. Lin Chen tertawa gembira, tampak seperti orang yang rakus uang, dan dengan senang hati memasukkan tumpukan emas murni ke dalam sakunya. Cicit-cicit gelombang. Xiao Jin sudah bekerja begitu lama, dan dia terlihat sedikit lelah. Xiao Jin, kau telah bekerja keras. Ini hadiahmu. Lin Chen cukup murah hati dan memberi Xiao Jin sebuah permata tingkat Suan kelas rendah.
Mengetahui bahwa batu suan itu luar biasa, dan bahwa energi spiritual yang terkandung di dalamnya puluhan kali lebih kuat dan lebih murni daripada batu spiritual tingkat tinggi yang telah diserapnya, Xiao Jin dengan gembira menangkap batu suan tersebut. Baiklah, kamu juga terlihat lelah, kembalilah dan istirahatlah, kata Lin Chen sambil tersenyum. Cicit-cicit gelombang, si emas kecil sepertinya mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu menghilang. Hehe, anak kecil ini cukup pintar, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Mata Lin Chen hampir menyipit saat dia tertawa. Lagi pula, monster mithril itu cukup kuat, sebanding dengan kultivator inti emas tingkat 2. Lin Chen tentu berharap dapat mengembangkan monster mithril itu dan menjadikannya sekutu yang kuat di masa depan. Lin Chen kemudian menggunakan batu spiritual yang tersisa untuk mengisi kembali cermin pengumpul Yuan, menyimpan energi yang kuat. Dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di acara pemurnian senjata? Lin Chen harus memastikan keselamatannya. Baiklah, aku akan bangkrut lagi. Semoga emas murni ini bisa membuatku kaya raya, kata Lin Chen sambil tersenyum, karena Yun Tong secara pribadi telah berjanji kepada Lin Chen bahwa dia dapat dengan bebas menjual bahan-bahan di lembah awan terbakar. Para pemurni selalu sangat dihormati, baik yang kaya maupun bangsawan, dan dijamin akan mengumpulkan sejumlah besar batu spiritual. Langsung, Lin Chen meninggalkan ruang pemurnian senjata dan menuju ke toko peralatan. Toko peralatan itu masih ramai dikunjungi orang. Burning Cloud Valley selalu manusiawi, bahkan kontestan yang tereliminasi pun dapat tinggal dan mengamati acara besar pembuatan senjata. Setelah gagal dalam penilaian tambahan, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan beberapa harta karun di toko peralatan untuk memuaskan dirinya sendiri. Hei, ayo lihat, ayo lihat. Harta karun dijual, harta karun dijual. Obral besar-besaran, jangan sampai ketinggalan, datang dan lihat-lihat, pasti ada sesuatu yang Anda butuhkan. Lin Chen, seperti pedagang kaki lima, mulai menjajakan barang dagangannya di depan toko peralatan. Yan Chen, bagaimana mungkin dia menjual barang berharga? Siapa yang memberinya keberanian untuk mencuri bisnis dari luar toko peralatan? Bukankah dia seorang ahli penyempurnaan senjata? Apakah dia kekurangan uang? Coba lihat, mungkin kita bisa menemukan harta karun. Perhatian semua orang langsung tertuju padanya, karena bagaimanapun juga, ketenaran Lin Chen sekarang sudah sangat luas. Namun, melihat tangan Lin Chen kosong, seorang ahli senjata mau tak mau bertanya, kakak senior Yan Chen, harta apa yang Anda jual? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Chen mengeluarkan sepotong emas murni dan berkata dengan senyum licik, kalian semua adalah ahli pemurnian senjata, dan kalian semua berpengetahuan luas. Kalian seharusnya sudah familiar dengan ini, bukan? Emas murni. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Ini tak ternilai harganya di pasaran, dan sangat sedikit orang yang mau menjualnya. Bahkan beberapa keping emas murni yang dijual toko peralatan sebelumnya dibeli seseorang dengan harga tinggi, yaitu 15 batu spiritual berkualitas tinggi. Mata semua orang berbinar, bagi para perajin senjata, nilai batu mulia jauh melampaui nilai batu spiritual. Lagi pula, batu mulia yang bagus dapat ditempa menjadi harta karun yang lebih unggul, yang bahkan lebih berharga. Lin Chen melirik sekeliling, menyadari bahwa semua orang telah termakan umpan, dan berteriak, kesempatan hanya datang sekali. Satu keping emas murni hanya dijual seharga 10 batu spiritual tingkat tinggi. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian, semakin banyak semakin baik. Hanya 10 batu spiritual berkualitas tinggi. Itu terlalu murah. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Aku duluan, aku yang bicara duluan, aku akan menawarkan 12 batu spiritual berkualitas tinggi. Jual padaku. Kerumunan orang berkerumun, bagi para pemurni senjata, emas murni adalah harta yang tak ternilai harganya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, kita sudah mendapatkan semuanya, kita sudah mendapatkan semuanya, kata Lin Chenlang. Keduanya tersedia. Kerumunan itu sempat kebingungan. Momen selanjutnya. Dengan lambaian tangannya, Lin Chen melepaskan semburan emas, seperti sekeranjang koin yang ditumpahkan. Tumpukan emas murni itu berkilauan dan bersinar terang di mata semua orang. Ya Tuhan, apa aku salah lihat? Pasti ada setidaknya beberapa ratus keping emas murni di sini, kan? Ya Tuhan, emas murni sangat langka. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak? Ini sungguh luar biasa. Dengan begitu banyak emas murni, seharusnya tidak ada masalah dengan kemurniannya, kan? Semua orang sangat terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tumpukan emas murni itu hampir menyilaukan mata mereka. Tentu saja, beberapa orang meragukan keaslian emas murni di tangan Lin Chen. Tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan, ini benar-benar asli. Lin Chen berteriak sekuat tenaga, penjualan gila-gilaan. Setiap keping emas murni hanya seharga 10 batu spiritual tingkat tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Ya, aku menginginkannya. Saya ingin 10 keping emas murni. Jangan dorong, ini giliran saya dulu. Kerumunan orang berebut dan berdesak-desakan, menciptakan pemandangan yang kacau. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, makanannya cukup, bawa mereka satu per satu. Lin Chen juga sibuk bergerak, tak menyangka bisnisnya akan begitu ramai.
Dengan setiap transaksi emas murni, batu spiritual pun ikut terkumpul. Lin Chen sibuk dan gembira, tertawa riang sendiri, haha. Aku kaya. Mulai sekarang, aku bisa memiliki batu spiritual sebanyak yang aku mau. Sebaliknya, toko peralatan yang dulunya ramai itu tiba-tiba menjadi sepi. Para murid lembah awan terbakar yang sedang bekerja di bengkel peralatan semuanya keluar dengan ekspresi penasaran, dan tercengang oleh apa yang mereka lihat. Emas murni, semuanya emas murni. Bahkan di lembah awan terbakar kita, cadangan emas murni sangat terbatas. Apakah Yan Chen pergi merampok orang di mana-mana? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak emas murni? Emas murni itu langka, kau tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu bahkan jika kau merampok mereka. Ngomong-ngomong, Yan Chen berjualan tepat di depan pintu kita, apakah itu benar-benar hal yang baik? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melaporkan ini kepada Tetua Yuntong? Para manajer toko peralatan semuanya tercengang. Bukankah ini terang-terangan mencuri bisnis dari Burning Cloud Valley? Tetapi karena status Lin Chen, tidak ada yang berani menghentikannya. Tidak perlu, ini sudah diizinkan oleh Tetua Yuntong. Yun Yi melangkah keluar dan cukup ketakutan melihat pemandangan yang ramai dan tumpukan emas murni di hadapannya. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kakak Yan Chen mengajukan permintaan seperti itu kepadaku. Itu karena dia selalu melakukan hal-hal menakjubkan yang sulit diprediksi. Bagian 910. Kakak Yan Chen, saya ingin membeli 3. Baiklah, 3 keping emas murni, total 30 batu spiritual berkualitas tinggi. Saya ingin 5 keping emas murni. Ceng, jangan khawatir, kita punya semuanya. Lin Chen berdagang dengan antusias, dan penjualan emas olahan memang melonjak. Hanya dalam setengah jam, Lin Chen telah mengumpulkan ribuan batu spiritual berkualitas tinggi, cukup untuk ia hamburkan. Namun, emas murni melimpah dan cukup berharga. Banyak pengrajin senjata, karena kekurangan dana, hanya bisa menyaksikan dengan iri. Jadi, bahkan setelah menjual semuanya, Lin Chen masih memiliki puluhan keping emas murni di tangannya. Guqi, yang selalu mencurigai identitas Lin Chen, segera bergegas menghampiri begitu mendengar keributan. Melihat Lin Chen benar-benar menjual emas murni dalam jumlah besar, Guqi sangat terkejut. Terlebih lagi, fakta bahwa monster emas murni itu jatuh ke tangan Lin Chen membuat Guqi semakin gelisah. Lin Chen tersenyum lebar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah menghasilkan banyak uang, dan dia sangat gembira. Namun Lin Chen memiliki lebih dari sekadar emas murni di tangannya. Karena ia akan menjarah, ia harus mendapatkan keuntungan besar. Jadi ia berkata dengan lantang, para tamu terhormat, bagi yang tidak berhasil membeli emas murni tidak perlu berkecil hati. Saya masih memiliki banyak batu mulia murni, dan semuanya dijual dengan harga murah. Aku mendengarnya. Seluruh hadirin gempar, meskipun setiap ahli penyempurna senjata kaya dan berkuasa, mereka sangat kekurangan bahan batu olahan. Namun Lin Chen benar-benar luar biasa, jumlah batu yang telah ia timbun hampir setara dengan seluruh toko peralatan di lembah awan terbakar. Bahkan 8 ahli pemurnian senjata terkenal itu kemungkinan besar akan jauh tertinggal. Tiba-tiba, sebuah suara sumbang terdengar, emas murni selalu langka, dan sebagai pemurni senjata, itu dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Bahkan di seluruh domain pedang surgawi, tidak pasti bahwa begitu banyak emas murni dapat ditemukan. Saya menduga kemurnian emas murni yang Anda jual sangat diragukan. Kakak senior Guqi. Karena bahkan kakak senior Guqi pun ikut campur, mungkinkah benar ada yang salah dengan emas murni yang kita beli? Kakak Guqi menempa senjata tingkat Suan dari emas murni pada kompetisi pemurnian senjata terakhir. Dia memiliki wewenang yang cukup untuk mengesahkan emas murni. Mengapa kita tidak mendengarkan apa yang Guqi katakan dulu? Aku juga tiba-tiba merasa ada yang aneh. Bahkan toko peralatan di lembah awan terbakar hanya memiliki stok emas murni paling banyak 10 buah. Yan Chen tiba-tiba menjual ratusan atau ribuan buah emas murni, sungguh luar biasa. Setelah hiruk-pikuk belanja, semua orang menjadi tenang, dan setelah pengingat dari Guqi, beberapa keraguan mulai muncul di hati mereka. Lin Chen mengerutkan kening, dan melihat itu Guqi, dia tertawa dalam hati, lalu bertanya dengan tenang, "Oh, sepertinya kakak senior ini memiliki prasangka terhadap emas murni yang kumiliki. Tentu saja, emas murni itu langka, dan jumlah emas murni yang Anda jual cukup luar biasa. Saya menduga kemurnian emas murni ini mungkin bermasalah," kata Guqi dengan serius. Emas asli tidak takut api. Jika kakak senior ini ragu, dia bisa memeriksanya sendiri. Lin Chen berkata dengan tenang, lalu menambahkan, "Namun, saya memiliki kepribadian yang unik dan tidak suka jika karakter saya dihina. Jika emas murni itu benar-benar asli, lalu apa yang harus kakak senior lakukan?" "Heh, jadi kau berbisnis, apa kau bilang pelanggan bahkan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu? Itu konyol. Atau kau merasa bersalah?" Guqi mencibir, matanya tertuju pada Lin Chen, berharap menemukan sesuatu. "Masuk akal, kakak senior, tapi apa hakmu?" Lin Chen mencibir. "Aku melindungi kepentingan semua ahli pemurnian senjata di dunia," kata Guqi dengan penuh keyakinan, namun ia tidak percaya pada kejahatan. Ia berkata dengan murah hati, "Jika emas olahanmu benar-benar tanpa masalah, aku bersedia membelinya dengan 50 batu spiritual berkualitas tinggi." 50 buah, itu harga yang sangat mahal. Saudara Guqi benar-benar kaya dan berkuasa.
Dengan pernyataan kakak Guki yang begitu percaya diri, mungkinkah benar ada yang salah dengan emas olahan ini? Ini sangat aneh, bahkan para ahli pemurnian senjata tingkat tinggi pun mungkin tidak memiliki persediaan emas olahan sebanyak ini, kan? Banyak orang yang skeptis, tetapi kualitas emas murni sangat tinggi sehingga mereka tidak mampu menilainya dalam waktu singkat. 50. Mata Lin Chen menyipit, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah rezeki nomplok yang datang langsung ke depan pintunya. Dia bertanya, tidak masalah. Bolehkah saya bertanya berapa banyak yang Anda punya, kakak senior? Selama emas murni yang kau miliki itu asli, aku akan membeli sebanyak yang kumiliki, tanpa banyak bertanya. Kata Guki sambil menepuk dadanya. Haha, para senior ini benar-benar murah hati. Saya akan senang melakukan kesepakatan besar ini dengan kalian. Kata Lin Chen sambil tersenyum, lalu bertanya, tapi bagaimana kalian berniat untuk mengautentikasinya? Mudah, api emas hitamku dapat dengan mudah membedakan antara emas murni asli dan palsu. Kata Guki dengan percaya diri. Jika emas murni itu adalah harta karun asli, warnanya tidak akan berubah sama sekali setelah dimurnikan oleh api emas hitamku. Selain itu, kualitas emas murni sangat tinggi, dan bahkan jika terbakar secara tidak sengaja, tidak akan menghasilkan bau terbakar. Bukan berarti Guki sengaja ingin mempersulit Lin Chen, hanya saja semakin lama ia memandang Lin Chen, semakin tidak nyaman perasaannya. Terlebih lagi, ia memang ragu tentang kemurnian emas olahan tersebut, sehingga ia ingin menyelidiki lebih lanjut latar belakang Lin Chen. Sebaliknya, Lin Chen sudah lama menduga bahwa Guki telah mengawasinya dengan cermat, itulah sebabnya dia menjual emas murni di depan umum untuk menarik perhatian Guki. Lin Chen terkekeh dan berkata, karena kakak senior ragu, maka kamu bisa menilainya sendiri. Kamu bisa memilih emas murni manapun di sini. Tidak perlu, Guki cukup berhati-hati. Dia melirik semua orang dan bertanya, siapa yang bersedia meminjamkan saya sepotong emas murni? Jika kemurnian emas murni itu tidak masalah, saya pasti akan membayar 2 kali lipat. Dapatkan pengembalian dana 2 kali lipat. Dengan harga semurah itu, tentu saja semua orang akan senang meminjamkannya kepada Guci. Dalam sekejap mata, Guki dengan santai mengambil sepotong emas murni dari antara kerumunan dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Yan Chen, potongan emas murni yang saya pilih ini seharusnya bagus, kan? Terserah kamu, kata Lin Chen dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku harus memperjelas ini dari awal, jika aku menemukan bahwa barang-barang emas olahan ini memang bermasalah, lalu apa yang akan kau lakukan? Wajah Guki muram, karena ia tak kuasa menahan keinginan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Lin Chen sepenuhnya. Jika emas murni itu palsu, aku akan menggantinya dengan 10 kali lipat jumlah batu spiritual. Jawab Lin Chen tanpa ragu-ragu. Hehe, karena kakak Yan Chen begitu percaya diri, maka tuan muda ini tidak akan bersikap sopan. Guki melambaikan tangannya, memanggil sebuah kuali emas. Kuali Suan Yang. Kuali ini adalah kuali tingkat Suan kelas atas, mampu menyerap energi matahari yang sangat kuat untuk meningkatkan api tungku. Aku sangat gembira, acara pemurnian senjata bahkan belum dimulai, dan aku sudah berkesempatan menyaksikan keahlian kakak Guki. Beliau adalah ahli pemurnian senjata yang terkenal, dan aku bisa belajar banyak darinya. Semua orang merasa gembira, karena kedatangan Lin Chen telah menambah keseruan acara penyempurnaan senjata tahun ini. Sekarang, mata Guki menajam, dan dia mulai memanipulasi api emas hitam dengan kedua tangannya. Gerakannya terampil, seperti ular yang menari, dan kendalinya atas panas sangat luar biasa, membuat semua orang kagum dan merasa rendah diri. Reputasi itu memang pantas disandang, seorang ahli penyempurna senjata tingkat 5 memang luar biasa. Tentu saja, siapa yang berani mempertanyakan kemampuan kakak senior Guki dalam menempa senjata? Aku tak pernah menyangka akan bisa menyaksikan kehebatan kakak Guki dalam menempa senjata dari dekat. Pertunjukan menempa senjata ini benar-benar layak untuk disaksikan. Semua orang takjub, mata mereka terpukau oleh nyala api keemasan yang menari-nari di tangan Guki. Luar biasa, pengaturan panasnya tepat sasaran. Pengrajin ulung ini benar-benar luar biasa. Lin Chen tak kuasa menahan pujiannya, bahkan merasa sedikit tertekan. Saat Guki mengendalikan api emas, matanya yang tajam selalu tertuju pada Lin Chen. Disayangkan, Lin Chen menyembunyikan perasaan sebenarnya dengan sangat baik. Tatapannya tenang dan jernih, tanpa sedikit pun riak. Sebaliknya, ia merasa sedikit gelisah, tatapan mata anak ini benar-benar meresahkan. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri sebesar itu? Bahkan jika orang ini benar-benar seorang bintang, dan monster adamantit ada di tangannya, dengan kemampuan monster adamantit itu, mustahil baginya untuk menciptakan adamantit asli. Kemurniannya jelas merupakan masalah besar. Langsung, Guki merentangkan tangannya, dan nyala api emas yang cemerlang, seolah-olah dipantulkan dari emas, menyembur ke dalam kuali Suan Yang, dengan intens memurnikan emas murni. Namun begitu ia mulai memurnikannya, Guki seolah menemukan sesuatu dan sangat terkejut, ini. Kemurnian emas murni ini tampaknya bahkan lebih tinggi dari yang kubayangkan. Bagaimana ini mungkin? Ini ilusi, pasti ilusi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tersembunyi di dalam emas murni itu. Aku akan membongkar jati dirimu yang sebenarnya. Emosi Guki jelas berfluktuasi, dipenuhi dengan rasa kesal dan kengganan. Tiba-tiba, Guci terus memperbesar kobaran api, tetapi tetap gagal mengubah kemurnian adamantite tersebut, sebaliknya, batu itu tampak sangat murni. Apa yang sedang terjadi?
Semua orang mengamati sekeliling, tetapi karena nyala api keemasan begitu dahsyat, mustahil untuk melihat dengan jelas perubahan pada emas murni di dalam kuali Xuanyang. Semakin Guqi memurnikannya, semakin ia khawatir, hingga berkeringat dingin. Ia menggertakkan giginya dan berkata, mustahil. Pasti ada yang salah dengannya. Sebaiknya aku membakarnya saja. Kemudian, Guqi pernah memperkuat kekuatan api emas hitam. Gelombang suhu tinggi yang terpancar darinya menghanguskan kehampaan, membuatnya tampak seperti ilusi dan menyebabkan orang-orang mundur dan menjauh dari pengaruhnya. Lagi pula, kekuatan api emas hitam adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli alam inti emas pun akan kesulitan untuk menahannya, sementara mereka yang berada di bawah alam inti emas akan langsung berubah menjadi abu. Mengubah. Lengan Guqi bergetar hebat, dan gelombang api yang sangat kuat menyerbu masuk, dengan ganas memurnikan emas murni. Pada saat yang sama, kekuatan kuali Xuan yang mulai berefek, dan kekuatan api emas hitam berlipat ganda. Emas murni sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pemurnian dari panas yang sangat tinggi, dan seperti es, perlahan-lahan meleleh. Hah! Guqi menatap tak percaya, mengamati perubahan pada emas murni itu, benar-benar tercengang, ini terlalu aneh. Kemurnian emas murni ini ternyata telah mencapai 9/10. 9 lapisan emas murni yang telah dimurnikan jauh lebih berharga daripada 10 batu spiritual berkualitas tinggi. Guqi awalnya berniat menamparkan Lin Chen karena merasa tidak nyaman dengan Lin Chen, tetapi tanpa diduga malah mengalami kerugian besar lagi. Tentu. Sebagai seorang ahli penyempurna senjata yang terkenal dan murid utama tetua Yuan Cheng, status dan kekayaan Guqi tentu tidak kalah dengan Jian Yan. Membuat penilaian yang salah di depan begitu banyak orang jelas merupakan kerugian besar. Itu juga yang kupikirkan. Wajah Guqi memerah, dan dia berpikir dalam hati, sialan. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Ini memang emas murni. Namun, jika bubuk mesiu ditambahkan selama proses peleburan, sifat-sifat emas murni akan rusak, dan akan mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Pada saat itu, Lin Chen benar-benar tidak akan mampu membela diri.